Sudah masuk ya. Oke. Ehm, ya. Nah, ini adalah topik yang akan kita diskusikan gitu ya selama mungkin 2 jam mendatang, di mana topiknya ini judulnya adalah Digital Marketing in the New Normal Era, Chemical Engineers Want to Know gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Mungkin sebelum memulai topiknya, mungkin ada pertanyaan gitu. Kenapa sih digital marketing ini menjadi sesuatu topik yang seorang chemical engineer yang atau mungkin lulusan dari teknik kimia itu perlu tahu gitu ya? Ya, karena ini mungkin sesuatu yang saya rasakan juga dulu ya. Saya juga alumni dari teknik kimia Unpar gitu ya. Saya lulus tahun 2009 di mana ya ketika lulus itu ya pastinya ketika kita digembleng dengan berbagai knowledge terkait bisnis proses gitu ya, kita menjadi seorang expertise di bidang bisnis proses gitu. Bagaimana kita menciptakan sesuatu dalam bidang manufacture, kita sangat expertise di bidang itu gitu. Kita bisa membuat apapun, kita bisa membuat berbagai hal yang apa namanya kita pelajari selama kita berkuliah. Nah, tapi seringkali yang kita hadapi adalah ketika semakin banyak orang sekarang itu aksesnya untuk membuat sesuatu semakin mudah gitu kan. Nah, bagaimana sesuatu yang kita buat, produk atau jasa yang kita kembangkan itu mampu bersaing di pasaran. Nah, inilah yang menjadi pembeda gitu ya. Bagaimana perlu gitu kita untuk mengenal bagaimana sih caranya produk atau jasa kita sampai ke tangan konsumen, bisa diterima, bisa dipahami oleh konsumen. Nah, itu perlu, makanya ada pengenalan terkait ilmu marketing. Sehingga ketika kemarin gitu ya sempat diskusi, saya banyak diskusinya sebelum ini sama Pak Jansen gitu ya, diinfokan. Ini teknik kimia Unpar ini akan membangun satu penjurusan baru gitu ya, Business Development Chemical Engineering. Nah, menurut saya ini sesuatu yang hal yang sangat bagus sekali gitu, akan menjadi satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh teknik kimia Unpar sendiri gitu tentunya. Karena berarti lulusannya nggak akan hanya ekspertis di hulu aja, tapi akan mengenal juga bagian hilirnya sehingga ketika kita bisa membuat sesuatu, akhirnya kita juga bisa untuk bagaimana caranya menyampaikan sesuatu yang kita buat itu ke hati konsumen gitu ya. Nah, makanya tadi juga saya lihat ada subtopiknya yang sangat menarik sekali gitu ya, itu yang tentunya akan sangat berguna ketika nanti teman-teman semuanya udah lulus dari teknik kimia Unpar kemudian masuk ke dunia kerja gitu. Nah, inilah kenapa kita juga perlu mengenal gitu ya berbagai hal termasuk digital marketing ini supaya bisa melengkapi diri kita ketika nanti kita masuk ke dunia kerja. Nah, sebelumnya ini sekilas tentang profil saya. Ya, nama saya Andre Setiawan Omar Hadi. Ya, saya biasa dipanggil Omar. Dulu waktu kuliah di Teknik Kimia Unpar, saya juga dipanggil Omar. Sampai sekarang juga dipanggil Omar. Mungkin karena terlalu banyak yang namanya Andre gitu ya. Makanya saya dipanggilnya adalah Omar gitu. Nah, saya aslinya orang Semarang. Ya, jadi saya aslinya orang Semarang. Kuliahnya di Bandung, S1-nya. Dan sekarang saya domisili ada di Surabaya gitu. Saat ini saya bekerja di PT Nutrifood Indonesia sebagai area marketing manager untuk area Jawa Timur. Saya sendiri sudah bergabung di PT Nutrifood Indonesia semenjak saya lulus gitu ya, tahun 2009. Ya, hingga sekarang mungkin sekitar 13 tahun gitu ya saya sudah berkarir dari pertama lulus sampai sekarang di PT Nutrifood Indonesia. Nah, kemudian juga saat ini saya juga punya kesibukan lain selain bekerja, saya juga sedang melanjutkan studi saya. Ya, akhirnya setelah lulus begitu lama, akhirnya saya kembali melanjutkan studi saya di jenjang S2, di mana saat ini saya juga sedang menyusun tesis gitu ya untuk program Magister Manajemen saya di Universitas Kristen Petra Surabaya, karena saya domisilinya di Surabaya untuk jurusan Branding and Digital Marketing S2 saya. Selain itu juga, selain berkecimpung di dunia marketing, saat ini saya juga punya kesibukan juga di dunia finance gitu ya, di mana saat ini saya sedang mengambil sertifikasi sebagai Certified Financial Planner gitu ya, sebagai konsultan untuk personal finance. Nah, ini beberapa hal profil saya sendiri juga alumni dari Teknik Kimia Unpar, masuk tahun 2004 gitu. Akhirnya sekarang bisa ketemu lagi. Ya, saya sangat excited sekali ya untuk sesi hari ini gitu ya. Karena ini rasanya kayak sharing tapi berasa reunian gitu. Karena bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah lama sekali nggak saya jumpai semenjak saya kuliah dulu gitu. Jadi saya sangat excited sekali
dan harapannya sharing hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya. Nah, ini adalah background gitu ya. Kenapa kok marketing itu digital marketing itu perlu gitu ya. Kita bisa lihat adanya trend shifting consumer behavior. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi sehari-hari gitu ya dalam kehidupan kita gitu. Ya, ini apa lagi santai bapaknya main HP gitu ya, pakai gadget. Ibunya lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga main gadget gitu. Anaknya apalagi gitu ya. Bahkan sekarang gitu ya, saya punya seorang putra yang usianya baru 2,5 tahun, bangun tidur itu main TikTok sekarang gitu ya. Minta HP saya buat dimainin TikTok sekarang. Anak padahal umur 2,5 tahun gitu. Makanya kalau apa di HP saya gitu TikTok gitu ya, isinya bayi-bayian semua, anak-anak kecil semua karena yang nonton anak saya gitu. Nah, ini adalah shifting customer behavior yang kita nggak bisa hindari lagi gitu. Bahwa sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sangat lekat dengan teknologi atau dunia digital gitu ya. Bahkan sekarang dengan perkembangan adanya metaverse gitu ya, manusia itu punya dua dunia, dunia realitas, dunia sehari-harinya, dan dunia virtual. Ketika di dunia virtual itu setiap orang bisa jadi apapun yang mereka mau melewat avatarnya di dunia metaverse gitu ya. Ini satu hal yang benar-benar luar biasa lagi gitu. Nah, selanjutnya kita lihat digital global trend gitu ya, di mana digital global trend ini sendiri kita bisa lihat bahwa perkembangan dunia digital itu begitu luar biasa gitu. Dari penambahan populasi dunia ini data tahun 2021 yang lalu ya, di mana total populasinya itu nambahnya 1%, kemudian yang menggunakan mobile phone itu naiknya 1,8, lebih tinggi dari penambahan populasi. Penambahan internet user naik 7,3% dan aktif sosial media naik 13,2. Ya, perkembangannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat distribusinya di seluruh dunia sendiri gitu ya, di mana kalau kita lihat di Southeast Asia itu 69% internet user versus total population. Kalau dibandingin sama Amerika itu Amerika udah nyampe 90%. Jadi akan terus bertumbuh, khususnya di Indonesia juga. Termasuk di sosial medianya juga, kita juga angkanya luar biasa tinggi gitu ya. Di mana ini sampai 69% gitu yang di Southeast Asia. Di Amerika sudah 74%, jadi akan terus bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian kita lihat trennya di Indonesia sendiri seperti apa. Nah, dari jumlah populasi penduduk Indonesia dari data sensus 2021 yang lalu itu 274,9 juta, ya kan? Nah, penambahan populasinya setahun itu 1,1%, tapi yang mobile connection itu nambahnya 1,2%, dan pengguna internet nambahnya 15,5%, dan aktif sosial media itu naiknya 6,3%. Nah, bisa dilihat gitu ya, bahkan sosial media itu kontribusi populasinya udah 61,8%, yang artinya lebih dari setengah penduduk di Indonesia itu sudah menggunakan sosial media. Nah, ini adalah perkembangan digital platform dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, di mana berdasarkan survei ya kan daily time spent on media, bahwa kita itu menghabiskan waktu terkoneksi dengan internet itu 8 jam 52 menit dalam sehari. Jadi ibaratnya kalau kita tidur 8 jam, ya lebih dari setengahnya waktu ketika kita nggak tidur itu berkoneksi sama internet gitu ya. Apalagi dengan sekarang gitu ya, ketika kita masuk ke era baru yang namanya COVID digital. Ya, udah digital ditambah COVID lagi gitu ya. Semakin luar biasa gitu perkembangan digitalnya. Nah, dari waktu 8 jam 52 menit yang dihabiskan di internet, ternyata yang paling besar adalah atau 3 jam 14 menitnya itu terkoneksi di sosial media. Nah, kita lihat juga gitu ya, ketika seseorang mau mencari sesuatu, kalau zaman dulu waktu saya masih kuliah di Teknik Kimia Unpar, saya cari sesuatu ya ke perpustakaan gitu ya. Cari-cari ke perpustakaan, lihat ada buku apa. Kalau sekarang cari sesuatu, apa yang dilakukan? Pakai search engine gitu ya. Udah hampir 99,2% itu orang begitu cari sesuatu, larinya adalah ke Google gitu, cari sesuatunya di search engine. Nah, dari online content activities yang kita lakukan, 98,5% itu adalah lihat video online. Kemudian 74,3%-nya lihat vlog, musik streaming 84%, radio station udah 52%, podcast 58%. Yang 98,5%-nya atau hampir semuanya itu lihat video online. Gitu. Nah, inilah yang menjadi gambaran gitu ya. Kenapa kok
dunia marketing atau dunia kerja apapun itu harus mulai beradaptasi dengan berbagai hal yang berbau digital ini, karena ini akhirnya banyak menimbulkan perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya adalah ini gitu ya, yang paling sering dipakai orang itu apa gitu ya. Ini adalah ranking mobile apps by monthly active user gitu ya, di mana ternyata yang nomor satu WhatsApp. Ya, saya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang masih pakai WhatsApp atau udah pakai Line atau pakai yang lain gitu ya. Tapi mungkin yang paling banyak digunakan saat ini adalah nomor satunya WhatsApp, kedua Facebook, ketiga Instagram itu. Ya, keempat Shopee, ya kelima Facebook Messenger, keenam Tokopedia. Nah, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak digunakan adalah sosial media, aktif chat application, kemudian juga e-commerce gitu. Itu yang paling banyak digunakan di HP masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang suka gamers gitu ya, nomor satunya masih Mobile Legends gitu ya. Nah, ini adalah berbagai digital platform yang banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Nah, berbagai digital platform tersebut menciptakan berbagai perubahan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sempat singgung gitu ya istilah COVID digital. Udah digital ditambah COVID lagi, di mana ketika mulai Maret 2020 Indonesia mengalami pandemi yang sampai sekarang gitu ya, diprediksi waktu awal-awal tahun 2020 Maret itu diprediksi mungkin cuma 3 bulan gitu. Saya masih ingat di tempat saya bekerja gitu ya, hampir sebagian besar karyawannya waktu itu mengambil cutinya. Iya, jatah cutinya diambil waktu awal-awal pandemi karena takut kemana-mana. Tapi ternyata 2 tahun kemudian gitu ya, situasinya masih nggak jauh beda gitu. Bahkan kalau kita lihat angka peningkatan hariannya tahun ini sekarang dibandingkan sama tahun 2020 yang lalu, lebih tinggi sekarang gitu. Ya, tapi mungkin sekarang masyarakat kita sudah lebih siap gitu ya, karena udah 2 tahun hidup bersama dengan pandemi ini gitu. Tapi pandemi ini banyak menciptakan berbagai hal perubahan, berbagai sektor kehidupan. Mungkin salah satunya yang paling erat gitu ya sama teman-teman semua adalah dunia perkuliahan. Siapa sih yang kebayang dulu kuliahnya dilakukan secara online terus-menerus? Nggak ada yang kebayang gitu ya. Kalau ditanya waktu itu mungkin nggak sih kuliah full online? Nggak mungkin mungkin gitu ya. Tapi sekarang itu jadi new normal gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kuliah akan kembali offline lagi ketika segala sesuatunya sudah berjalan normal? Justru itu pertanyaannya gitu ya. Karena ketika saat ini saya juga lagi kuliah gitu ya di S2, ketika di perkuliahan saya disurveikan gitu ya, ketika kita buka waktu itu sempat gitu ya di akhir tahun kemarin buka wacana untuk hybrid gitu ya, kemudian didaftar gitu ya siapa aja yang mau melakukan kegiatan perkuliahan di kampus, ternyata nggak ada yang mau. Semuanya nggak mau balik ke kampus gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Teknik Kimia Unpar seperti apa gitu ya, tapi ini luar biasa apa perubahannya, disrupsinya begitu luar biasa gitu. Nah, perubahan ini menciptakan ada istilah namanya the fall and the rise dalam bisnis. The fall adalah bisnis-bisnis yang nggak bisa bertahan dalam kondisi perubahan pandemi yang menciptakan disruption yang begitu luar biasa gitu. Sementara the rise adalah bisnis-bisnis yang justru berkembang ketika dalam kondisi pandemi ini. Nah, ini ada sedikit um, referensi yang cukup menarik gitu ya terkait future business after pandemic yang masih bisa bertahan dan survival bisnis itu apa aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang memiliki bisnis, nah ini yang di diagram kanan atas ini ya, ini yang memang bisnis-bisnis yang mungkin akan menjadi sustain gitu ya, masih bisa bertumbuh, bisa bertahan dan juga terus bertumbuh dengan kondisi after pandemic gitu ya. Kayak contohnya ya online course, kemudian online shop, pick up delivery gitu ya, health and medical, digital agency itu akan terus bertumbuh gitu ya. Nah, ini juga salah satu tren gitu yang disampaikan oleh Yusof Hadi gitu ya terkait 4 new value proposition gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Di mana stay at home lifestyle itu akan menjadi new normal gitu ya. Meskipun sekarang udah balik normal pun ya udah lebih better lah dibandingkan 2 tahun yang lalu, tapi stay at home lifestyle itu tetap sesuatu yang menjadi gaya hidup baru gitu ya. Banyak yang sekarang ketika dulu gitu ya masih lebih banyak WFO, kemudian awal-awal pandemi diberlakukan WFH, sekarang akhirnya banyak yang memperlakukan hybrid gitu. Termasuk di perusahaan saya bekerja saat ini, PT Nutrifood Indonesia gitu ya, untuk bagian marketingnya kita menjalankan istilah yang namanya WFE gitu ya.
bukan WFH atau WFO lagi gitu, tapi work from everywhere, di mana kita bisa bekerja dimanapun gitu. Ya, saya juga sama gitu ya. Jadi saya mendapatkan satu kenyamanan ketika saya bisa memilih saya mau kerja di office ataupun di rumah gitu. Jadi stay at home lifestyle menjadi sesuatu yang new normal. Berikutnya adalah empathic society gitu ya, di mana ya banyak masyarakat itu yang penuh empati gitu. Makanya kalau kita lihat di TV lokal gitu ya, banyak artis bagi-bagi duit itu jadi new normal gitu ya, karena ya itu empathic society gitu ya. Tapi meskipun ya itu bisa jadi buat konten juga gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang berkembang lagi terkait gitu ya, bagaimana COVID ini menciptakan habit untuk virtual, segala sesuatunya dilakukan secara virtual atau hybrid gitu. Perkuliahan pun sekarang ketika kemarin turun baliknya bukan normal lagi tapi hybrid istilahnya gitu ya, dilakukan secara online dan juga offline gitu. Dan tren berikutnya adalah back to the bottom pyramid, di mana kalau dulu yang mungkin berkembang piramida Maslow itu ke self esteem dan self actualization, sekarang akhirnya bergerak yang penting adalah healthy, itu jadi paling penting gitu ya, termasuk di berbagai luar negeri gitu ya. Amerika contohnya, kalau dulu anggaran terbesarnya digunakan untuk militer, sekarang anggaran terbesarnya digunakan untuk kesehatan. Indonesia pun seperti itu gitu ya. Anggarannya sebagian besar tersedot untuk dunia kesehatan, apalagi dengan kondisi yang saat ini gitu. Nah, ini adalah berbagai tren perubahan tersebut gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah apa sih yang menjadi peluang gitu ya dalam kondisi COVID digital tadi, apa sih yang menjadi peluang? Nah, sekarang yang menjadi satu hal yang mainstream adalah pengembangan omnichannel. Omnichannel itu berbeda dengan multichannel. Bedanya apa? Ketika kita ngomongin multichannel, ya mungkin kita membagi produk kita ada di berbagai channel, tapi omnichannel adalah mengintegrasikan dari berbagai multichannel yang ada tersebut gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya bagaimana salah satu pengembangan omnichannel, ya salah satu contohnya adalah ketika sekarang gitu ya dalam kondisi yang hybrid di mana-mana, bagaimana offline terintegrasi dengan online itu menjadi sesuatu jawaban agar satu bidang itu bisa terus bertumbuh. Termasuk kalau kita ngomongin di retail atau kemudian di channel UMKM gitu ya, bagaimana UMKM itu nggak hanya mengandalkan offline channelnya aja, tapi harus mengandalkan juga online sehingga dalam kondisi apapun tetap bisa bertahan gitu ya. Nah, ini ada survei gitu ya, kenapa sih kok online selling ini bisa menjadi penyelamat dalam pandemi gitu ya? Ini surveinya kenapa alasannya orang-orang itu setuju gitu untuk melakukan online selling. Yang paling besar adalah karena waktunya lebih fleksibel. Termasuk juga gitu kalau kita lihat perkembangan marketplace ya masih didominasi oleh si merah dan si hijau gitu ya. Tapi menjadi salah satu channel untuk kita mengembangkan produk atau bisnis kita supaya nggak hanya bergantung sama offline aja tapi bisa masuk ke channel yang online juga gitu. Nah, ini adalah berbagai online channel yang bisa kita optimalkan gitu ya. Online channel sendiri itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah e-commerce. Ya, e-commerce itu adalah kayak platform yang mempertemukan antara demand and supply. Ya, kita sangat mudah sekali untuk menjadi jualan produk di Tokopedia atau apapun sangat mudah sekali gitu ya. Atau kalau kita punya produk-produk yang memang ready gitu ya untuk dikonsumsi langsung, nah kita bisa memanfaatkan platform online delivery yang real time gitu ya seperti Grab ataupun Gojek gitu. Ini adalah bisnis yang memang cukup merubah gitu ya dunia bisnis retail FMCG khususnya. Termasuk juga yang paling mudah sebenarnya kita bisa mengoptimalkan sosial media meskipun ini paling mudah tapi paling terbatas juga gitu ya. Mungkin sekarang banyak gitu mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang gitu ya yang ketika kuliah udah punya bisnis sendiri gitu ya. Karena ya ini gitu, dengan sosial media setiap orang itu bisa membuat apapun dan memasarkan apapun. Itu. Ini yang peluang-peluang yang akhirnya terbuka ketika dalam kondisi yang segala sesuatunya penuh dengan perkembangan digital yang begitu luar biasa gitu. Nah, ini adalah contoh gitu ya apa yang Nutrifood lakukan, perusahaan saya lakukan gitu. Ya, Nutrifood sendiri itu punya beberapa brand, ya mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu juga, ada Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Elmen, Wedang, dan Lokalate gitu. Nah, ini saya slide-nya pakai template Lokalate. Ya, Lokalate itu adalah kopi produknya kita, kopi saset. Nah, ini gitu, kita juga ketika pandemi berlangsung, kita membangun gitu. Bahwa selama ini mungkin Nutrifood lebih banyak punya backbone-nya adalah di channel offline. Nah, kita juga membangun channel online-nya kita gitu. Makanya kita mengembangkan program yang namanya home delivery. Di mana lewat program home delivery ini konsumen bisa lebih mudah gitu ya untuk menjangkau produk-produknya kita. Dan nggak cuma
di website atau kita buka front store di platform order online juga gitu ya. Tapi kita juga mengembangkan home delivery-nya kita ini lewat marketplace gitu, lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, di mana official store-nya dari Nutrifood yaitu namanya Nutrimart itu sekarang juga ada di mana-mana karena kita ingin menjawab kebutuhan bahwa konsumen yang melakukan habit berbelanja secara online pun bisa dengan mudah menemukan berbagai produk-produknya kita gitu. Nah, berikutnya setelah tadi saya ngomongin channelnya, dalam kaitan gitu ya dengan digital marketing gitu ya. Marketing itu adalah bagaimana gitu ya bisnis kita itu bisa sampai kedengeran menyentuh hati konsumen gitu. Nah, nggak lepas gitu kaitannya dengan yang namanya promotional mix atau bauran promosi. Di mana bauran promosi ini adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa memberikan informasi, menciptakan komunikasi dengan customer-nya kita gitu. Apapun mau bisnisnya termasuk chemical industry atau apapun itu pasti butuh bagaimana caranya supaya produknya kita bisa terkomunikasikan ke hati konsumen gitu ya. Nah, ini adalah bauran promosi yang ada 5 gitu ya yang cukup well known gitu, ada di mana-mana. Yang pertama adalah advertising, iklan. Kemudian adalah PR atau public relation, membangun relasi dengan publik. Kemudian juga direct marketing, ya bentuk marketing pemasaran yang langsung gitu ya. Personal selling, biasanya ini menggunakan tenaga penjualan. Sales promotion adalah berbagai bentuk promosi yang bisa menunjang penjualan gitu. Nah, ini adalah 5 promotional mix yang bisa kita optimalkan di era digital ini. Nah, bedanya apa ketika bentuk promotional mix yang kita lakukan dulu sebelum era digital berkembang seperti sekarang dengan era digital? Ini adalah yang bisa kita optimalkan. Yang pertama adalah di ads gitu ya, online advertising. Kalau zaman dulu ya kan kita baru punya bisnis baru gitu ya, akan sangat susah gitu ya kita mau iklan di televisi karena sebagian besar pasti nontonnya televisi. Iklan di televisi budgetnya itu begitu luar biasa gitu. Udah miliaran pasti gitu ya. Pasti di atas 1 miliar, nggak mungkin di bawah itu gitu. Kalau kita iklan di televisi nasional ya, kecuali kalau di TV lokal ya. Nah, ketika kita ngomongin sekarang gitu ya dengan perkembangan sosial media tadi sampai usernya sosial media itu ya kan itu lebih dari setengah penduduk Indonesia gitu kan. Nah, dengan perkembangan ini menjadi satu peluang gitu ya untuk kita memanfaatkan sosial media itu menjadi satu platform online advertising-nya kita gitu. Nah, ini adalah contoh most used social media platform. Yang nomor satunya YouTube gitu ya. Yang kedua WhatsApp, ketiga Instagram, keempat Facebook gitu ya. Nah, ini menjadi peluang untuk kita melakukan online advertising gitu ya. Karena kita bisa melakukan advertising dengan biaya yang lebih terjangkau, lebih murah gitu. Ya, misalkan kita bisa membuat satu produk gitu. Produk makanan gitu ya. Nah, ini jadi saluran yang sangat mudah gitu ya untuk kita bisa mempromosikan produk kita tersebut. Nah, ini adalah contoh social media activities yang bisa dilakukan. Nah, ini saya ambil contoh dari brand-brandnya Nutrifood gitu ya. Salah satunya adalah Tropicana Slim, di mana YouTube gitu. Kita juga punya YouTube channel. Di YouTube channel, kalau kita membuat YouTube gitu ya, yang paling penting adalah kontennya gitu. Supaya orang memang ketika ketika orang lihat YouTube, lihat video, itu biasanya adalah mereka mencari sesuatu. Nah, bagaimana kita tuh bisa menyediakan sesuatu yang memang benar-benar dicari oleh konsumennya kita. Tropicana Slim target marketnya lebih banyak sebagian besar adalah ibu-ibu gitu, ibu rumah tangga. Di mana ibu rumah tangga itu mungkin sangat erat kaitannya dengan masak-masak dengan berbagai informasi-informasi terkait kesehatan. That's why YouTube channelnya kita itu kita ngembanginnya adalah lebih banyak konten-konten yang berbau terkait edukasi kesehatan maupun tentang resep-resep sehat gitu. Itu adalah di YouTube. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan campaign sosial media aktivitas lewat sosial media seperti Instagram. Nah, sama gitu ya. Di Instagram itu ya orang juga melihat sesuatu yang memang ingin dilihat gitu. Makanya bagaimana konten-konten di Instagramnya kita itu juga harus menarik dan relate sama target marketnya kita. Nah, misalkan saya ambil contoh Lokalate juga gitu. Di mana Lokalate itu target marketnya adalah lebih banyak anak muda, termasuk anak kuliah. Nah, bahasa yang kita pilih pun juga harus relevan dengan mereka gitu. Nah, ini adalah contoh sosial media. Dan sekarang salah satu aplikasi yang paling banyak di-download di Indonesia sepanjang tahun lalu adalah TikTok gitu ya. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang main TikTok gitu ya. Nah, TikTok ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa berkembang gitu.
bagaimana sekarang konten-konten yang berbau bentuknya video itu orang lebih nyaman lihatnya bukan di Instagram lagi tapi di TikTok. Meskipun Instagram berusaha membuat Reels ya, untuk menyaingi TikTok gitu ya, tapi lebih banyak orang-orang yang memang carinya video itu lihatnya adalah di TikTok. Ya, kalau dulu TikTok kan identiknya sama orang suka dance, joget gitu ya. Sekarang enggak gitu ya. Bahkan gitu ya, properti, bisnis properti pun iklan lewat TikTok bisa jadi gitu. Ada banyak yang seperti itu juga gitu ya. Itu yang perkembangan begitu luar biasa gitu. Nah, kita harus melek terhadap berbagai tren perubahan ini gitu. Nah, sehingga ketika kita punya bisnis produk apapun, kita bisa mengoptimalkan gitu platform sosial media ini juga untuk bisa memperkenalkan bisnis yang memang kita kembangkan gitu. Makanya sekarang Teknik Kimia Unpar juga udah punya akun Instagram juga gitu kan, aktif juga. Nah, ini sesuatu yang luar biasa untuk terus dikembangkan juga gitu ya, untuk semakin mengembangkan dari Teknik Kimia Unpar juga gitu. Nah, berikutnya adalah website. Mungkin banyak yang tanya gitu ya, dengan sekarang sosial media begitu berkembang, penting nggak sih kita tuh punya website? Nah, ternyata sebenarnya website atau aplikasi sendiri itu sesuatu yang memang ibaratnya itu rumah kita sendiri gitu. Ya kayak sekarang gitu ya, kalau apartemen di mana-mana bagus-bagus gitu, masih penting nggak sih kita punya rumah? Nah, website tuh seperti itu gitu. Ibaratnya ini adalah rumah kita sendiri, di mana kita bisa menciptakan tingkat loyalty lebih lanjut gitu ya. Makanya ini ada satu istilah membership ekonomi, di mana kita bisa mengembangkan gitu ya relasi kita dengan konsumen kita di rumah kita sendiri lewat website. Termasuk salah satu hal yang menjadi kelebihan website adalah kalau kita nebeng gitu ya, bikin kayak platform jualan di berbagai aplikasi sosial media, katakan kayak Instagram, Facebook gitu ya, itu kan kita nebeng di platform lain atau di marketplace itu kan kita nebeng, ya kan? Nah, kalau suatu saat gitu ya ada apa-apa, kan berarti toko kita hilang. Tapi kalau kita punya website sendiri, ya kita nggak akan bergantung sama platform-platform lain. Ini mungkin jadi jawaban juga gitu ya. Mungkin di sini sekarang banyak yang suka ngopi gitu ya. Salah satu brand kopi kenangan, dia bikin aplikasi sendiri. Padahal jualan di GrabFood sama di GoFood itu udah begitu luar biasa kopi kenangan. Tapi kenapa kok kopi kenangan bikin aplikasi sendiri? Nah ini supaya nggak bergantung sama platform lain. Takutnya kalau sampai platform lain itu ada kenapa-napa, bisnisnya hancur. Nah, ketika punya rumah sendiri, ini menjadi sesuatu yang ya nggak akan hancur gitu ya. Kita masih ingat dulu zaman saya masih kecil ada satu sosial media awal-awal namanya Friendster gitu. Ya, saya nggak yakin di sini ada yang main Friendster gitu. Ketika dulu orang punya toko di Friendster, tapi ternyata tiba-tiba hilang Friendsternya, tokonya hilang juga gitu. Nah, itulah kenapa kita butuh aplikasi atau website sendiri supaya kita punya rumah sendiri yang nggak akan terdisrupsi dengan berbagai disrupsi yang bisa muncul terhadap berbagai platform tersebut gitu. Kita nggak bergantung sama orang lain. That's why website itu menjadi sesuatu yang memang perlu juga untuk kita miliki gitu. Nah, ini adalah website-nya Nutrifood. Kita punya online official online store namanya Nutrimart gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang cari produk Nutrifood, ya bisa cari di Nutrimart. Search aja di Google Nutrimart pasti ada di mana-mana gitu. Saya sedikit iklan. Oke. Nah, critical point-nya gitu ya. Kalau kita ngembangin website, apa sih yang penting? Sekarang itu bikin website gampang banget gitu ya. Kita bisa bikin sendiri lewat berbagai aplikasi, misalkan Wix atau apa itu kita bisa gitu. Bahkan sekarang nggak perlu bikin sendiri gitu ya. Website designer itu ada di mana-mana. Tinggal search aja di Instagram atau di Google website designer itu pasti akan keluar dengan harga yang sangat terjangkau. Bikin website murah sekali. Ya, mungkin nggak nyampe 5 juta gitu. Ya. Critical point-nya apa sih kalau kita bikin website? Yang pertama adalah desain grafik. Harus menarik, perpaduan warnanya, perpaduan ketika orang melihat itu harus menarik gitu ya. Karena kalau supaya orang mau datang gitu ya ke rumah kita, pastinya harus menarik, desain grafisnya harus bagus. Kemudian kontennya, kontennya harus relevan dengan apa yang dicari oleh target marketnya kita. Berikutnya adalah usability gitu ya. Bagaimana supaya tamu kita, visitor kita itu sangat mudah untuk masuk. Nah, makanya gitu ya, ada istilahnya interface kayak tombol untuk nambah quantity. Kalau kita order makanan lewat GrabFood atau GoFood, ada order quantity-nya ditambah. Ya, add to cart gitu ya. Itu adalah supaya usability-nya bagus. Orang nggak perlu
pikir yang terlalu gimana untuk mengoperasikan gitu. Berikutnya adalah utility. Fungsinya apa? Apakah kita mau menciptakan konversi penjualan ke website atau apa gitu. Sekarang trennya adalah website itu biasanya orang masuk ke sana, ya kan? Terus kemudian itu langsung bisa melakukan transaksi. Termasuk pembayaran bisa juga dilakukan terintegrasi di website tersebut gitu. Nah, ini gitu. Utility-nya harus memang benar-benar bermanfaat gitu. Nah, salah satu keuntungan juga ya ketika kita punya website, kita tuh bisa menganalisa. Ini adalah analitik lewat Google gitu ya. Di mana kita bisa menganalisa siapa sih visitornya kita, lokasinya di mana sih, new visitor atau returning visitor gitu ya. Nah, ini kita bisa analisa semuanya gitu lewat perkembangan website ini sendiri gitu ya. Termasuk ini juga bisa membuat kita punya better decision making yang lebih baik ketika kita mau memutuskan sesuatu berdasarkan analisa yang dimiliki oleh websitenya kita. Nah, berikutnya Instagram juga sama. Ini juga bisa dianalisa. Ini malah gratis gitu ya, gampang gitu ya. Kita kalau pakai yang analisa.io ini, kita tinggal masukin aja akun siapapun yang mau kita analisa, kita bisa tahu ya profilnya seperti apa. Misalkan kayak hashtag yang paling sering digunakan tuh apa sih? Yang paling banyak likes-nya tuh kontennya mana sih gitu. Nah, ini kita bisa lihat semuanya gitu, akses semuanya lewat Instagram Analytics gitu ya. Termasuk sekarang juga di Instagram itu ya ini satu hal yang banyak dilakukan juga gitu ya, membuat link tree. Jadi orang bisa memilih gitu ya, misalkan nih klik link tree mat gitu, mau belanjanya di mana aja via website, via WhatsApp, Blibli dan lain sebagainya bisa memilih gitu link tree itu ya. Nah, itu adalah advertising. Nah, berikutnya advertising selain sosial media sekarang yang berkembang begitu pesat itu juga ada satu istilah namanya influencer. Ya, makanya ini lumayan banyak gitu ya anak-anak mahasiswa zaman sekarang yang jadi influencer gitu. Ya, micro influencer itu followernya ya sekitar 10.000 sampai 100.000, kalau makro itu 100.000 sampai 1 juta, premium itu di atas 1 juta. Nah, kalau kita budgetnya terbatas ketika kita punya bisnis gitu, kemudian budgetnya terbatas, mungkin micro influencer menjadi salah satu opsi yang menarik untuk bisa kita lakukan juga. Nah, berikutnya adalah sales promotion. Sales promotion itu adalah bentuk promosi yang mendukung penjualan. Nah, kalau zaman dulu ya kan kita bentuk promosi yang mendukung penjualan diskon di retail, kemudian kita melakukan aktivasi seperti sampling dan lain sebagainya gitu. Nah, di dunia digital kita sekarang lebih mudah gitu ya, di mana kita bisa memberikan berbagai promo-promo seperti voucher secara online gitu. Sehingga ini juga sangat memudahkan. Kalau zaman dulu kita harus nyetak gitu ya vouchernya fisik gitu. Sekarang bisa dilakukan secara online. Ya kan tinggal ketik kode promo kayak gitu orang bisa memanfaatkan promo. Ya termasuk gitu ya kalau kita punya toko di aplikasi kayak Grab gitu misalkan. Nah, itu kita tinggal masukin promonya kita, orang tinggal cari kode vouchernya gitu. Sangat mudah sekali untuk menciptakan bentuk sales promotion dengan biaya yang pastinya lebih terjangkau juga karena ini ibaratnya kalau orang menggunakan baru kita keluar biaya, kalau orang nggak menggunakan kita nggak keluar biaya apapun seperti itu. Nah, berikutnya adalah strategi direct marketing gitu. Direct marketing ini menjadi sesuatu yang cukup mudah juga gitu untuk kita lakukan. Di mana direct marketing itu biasanya kita udah punya database, kemudian kita broadcast itu. Broadcast database, broadcast informasi-informasi lewat database yang sudah kita miliki. Misalkan sekarang yang nomor satu paling banyak digunakan kan WhatsApp. Ya, makanya sering dapat broadcastan WhatsApp gitu ya. Meskipun kita sering tanya, efektif nggak sih? Kayak kalau bank nelponin kita gitu ya, nawarin kartu kredit, efektif nggak sih kira-kira? Mungkin banyak yang ngerasa nggak efektif lah kayak gitu. Tapi pertanyaannya yang menarik gitu ya, kalau nggak efektif kenapa hampir semua bank melakukan itu? Bisa jadi itu sebenarnya efektif buat bank, itu ya. Karena effort yang dikeluarkan dengan konversi yang diperoleh ternyata masih cukup worth it untuk dilakukan. Mungkin buat kita yang mungkin nggak butuh gitu ya, nggak butuh kartu kredit gitu ya, ketika ditawarin kartu kredit itu annoying gitu, kayak ngapain sih nelpon, kadang kita alasan lagi meeting, lagi nyetir, lagi apa gitu ya, nggak mau ditelepon sama kartu kredit gitu ya. Tapi buat orang yang lagi butuh bisa jadi itu jadi ini peluang gitu, ketika orang lagi butuh gitu. Seperti saya gitu ya,
ketika saya belum belajar tentang finance, saya ditawarin berbagai promo-promo apapun, ya saya merasa nggak butuh itu gitu. Tapi ketika sekarang saya belajar finance, ditawarin promo-promo tertentu, saya dengerin, menarik nggak gitu, bisa dapat cuan nggak dari situ. Kalau misalkan bisa dapat untung ya why not gitu kan, itu gitu. Bisa jadi itu menjadi salah satu yang masih cukup potensial juga untuk dilakukan. Termasuk juga gitu ya personal selling. Kalau dulu personal selling itu banyak dilakukan lewat tenaga penjualan atau frontliner gitu ya. Kalau kita ke toko, kalau di Bandung Jogja Supermarket gitu ya, kan banyak tuh SPG, tenaga penjualan di sana gitu. Nah sekarang personal sellingnya lewat konsultan secara online gitu. Nah ini bentuk personal selling yang memang sekarang bisa dilakukan di era digital juga gitu. Ya termasuk kita pun juga banyak melakukan itu Nutrifood gitu ya. Bagaimana kita melakukan relasi, mengembangkan relasi dengan konsumen kita secara digital lewat bentuk personal selling secara online ini gitu. Nah, berikutnya adalah online activation. Nah, kita pun juga sama gitu, bahwa kalau dulu kita eventnya itu banyakkan offline, sekarang event-event pun dengan digital kita coba untuk optimalisasi secara online maupun secara hybrid. Nah, ini adalah bentuk berbagai online activation gitu ya yang dilakukan oleh Nutrifood gitu. Ya, termasuk juga ini background saya ada tulisan NutriHub gitu ya. NutriHub Surabaya karena saya domisili Surabaya. Tapi kita pun Nutrifood gitu ya, kita juga mengembangkan relasi dengan berbagai stakeholder termasuk mahasiswa maupun kampus gitu ya dengan membangun NutriHub ini gitu. Di Bandung juga ada NutriHub di Jalan Raden Patah kalau nggak salah ya. Itu. Di mana kalau misalkan nanti mungkin barangkali ada teman-teman dari Teknik Kimia Unpar mau berkolaborasi dengan kita, bisa tuh main-main ke NutriHub Bandung gitu. Nggak jauh dari Unpar harusnya. Oke. Nah, berikutnya terakhir ini mungkin adalah terkait marketing funnel. Dunia digital marketing itu ada satu istilah yang namanya funnel gitu ya. Funnel ini adalah bagaimana dari code list, tipe konsumen yang sifatnya code list gitu ya, itu adalah konsumen yang mungkin ya masih belum terlalu tahu gitu ya sama brand kita atau produk kita gitu. Nah, masuk ke warm list. Kalau warm list ini udah terekspos gitu kan, udah mulai terekspos. Masuk lagi ke hot list, udah jadi punya experience sama brand kita gitu. Nah, bagaimana supaya terkonversi untuk menjadi initial buyer? Ya, mulai melakukan pembelian hingga akhirnya advocate, mau merepurchase maupun menjadi orang yang membantu mempromosikan produk atau bisnisnya kita. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau behavior atau perilaku di masing-masing tahap tersebut gitu ya. Dimana kalau awareness yang perlu dikembangkan adalah dari persepsi. Persepsi itu adalah opini dari konsumen terhadap brand kita hingga akhirnya knowledge gitu ya. Nggak cuma persepsi tapi jadi knowledge. Kalau di engagement itu dari orang yang konsumen yang observasi akhirnya jadi mau melakukan repetisi pembelian gitu. Leads itu konsumennya mau share some data sampai akhirnya menjadi regular usage-nya kita. Kalau purchase dari mulai just view akhirnya jadi make purchase dan repeat purchase dari hanya review akhirnya mau evangelize atau mau membantu mempromosikan brand atau produknya kita. Nah, ini adalah berbagai tahapan gitu ya ketika kita mengembangkan bisnis apapun. Nah, kita harus memulai dari awareness hingga akhirnya mengembangkan supaya konsumen itu bisa menjadi evangelize atau mau menjadi advocate buat brand atau produknya kita. Nah, ini terakhir quote dari Bill Gates gitu ya, founder of Microsoft, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ya artinya kalau bisnis kita di zaman sekarang itu nggak ada di internet, ya bisa jadi bisnis kita udah out of business gitu ya. Karena sekarang hampir sebagian besar orang itu terkoneksi semuanya dengan internet. Oke, sekian dan terima kasih sharing saya. Oke, mungkin kita Ya, bisa langsung oke. masuk sesi Ya, tanya oke, jawab. Pak Andre. Makasih banyak, Pak Andre. Ya, Infonya sangat bermanfaat sekali, apalagi saya ya termasuk yang agak buta marketing gitu ya. Apalagi pada saat zaman saya tuh marketing itu biasanya kalau nggak di TV, iklan TV, kalau nggak billboard, kalau nggak ya. ya media cetak seperti itu ya. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Oke. di kolom chat. Saya sebut dulu ya. Ini dari Maximilian Simon, kayaknya alumni ya. Iya nih teman Pak saya nih. Maximilian Simon aja ya. Takut salah Thank nih. you Pak Max ini. Oh, teman. Oh, oke, ya. Jadi pertanyaannya,
Pertanyaannya, seberapa jauh impact pandemi terhadap offline market Nutrifood seperti wet market, modern market, dan sebagainya? Lalu seberapa jauh recovery yang didapat saat beralih dan fokus ke digitalisasi? Dari total market Nutrifood saat ini, apakah sudah didominasi penjualannya dari online? Oke, ya, thank you gitu ya. Yang pasti memang hampir di semua bisnis FMCG gitu ya, termasuk Nutrifood juga, itu memang offline-nya itu masih kontribusinya lebih besar dibandingkan sama online gitu ya. Dimana ketika untungnya gitu ya buat Nutrifood karena kita itu memproduksi produk-produk yang mungkin berhubungan sama kesehatan gitu. Mungkin salah satu contohnya Nutrisari, ya kita 100% AKG vitamin C gitu ya. Berhubungan sama kesehatan gitu. Sehingga mungkin dampak yang kita rasakan nggak segitunya gitu. Karena produk kita termasuk produk yang dibutuhkan. Nutrifood sendiri termasuk sektor esensial gitu yang masih bisa beroperasi dalam kondisi pandemi kemarin gitu ya. Nah, sehingga dampaknya mungkin ya nggak sebesar itu juga. Tapi paling nggak ketika kita juga mulai gitu ya mengembangkan digitalisasi kita, itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru. Ya kalau kita dalam bisnis gitu ya, dalam bisnis kan pastinya kita butuh pertumbuhan gitu ya. Ya karena kan harga bahan baku segala sesuatunya inflasi pasti naik gitu ya. Bagaimana pertumbuhan kita harus di atas inflasi gitu. Nah, ini ketika kita mengembangkan gitu ya, kita beralih dan mulai mengembangkan digitalisasi. Nah, tentunya itu menjadi sumber pertumbuhan baru buat Nutrifood sendiri juga gitu. Ya, meskipun nggak cuma online aja yang harus kita kembangkan, offline-nya pun juga itu customer base kita masih besar sekali di sana gitu. Itu juga sama gitu. Makanya kita mengembangkan berbagai bauran promosi tadi yang menjangkaunya memang secara online, tapi belum tentu konversinya terjadi secara online juga gitu. Kayak misalkan let's say kita membuat webinar edukasi gitu ya. Kita memperkenalkan berbagai fakta-fakta kesehatan di sana, kita mengundang pembicara yang expertise di bidang healthy gitu kan. Nah, belum tentu konversinya kan langsung diperoleh secara online. Bisa jadi konversinya adalah tetap baliknya ke offline lagi gitu. Tapi bagaimana kita mengembangkan cara pendekatan secara online untuk mengembangkan channel offline dan online secara bersamaan, inilah yang sebenarnya itu akan menjadi penentu keberhasilan dari satu bisnis gitu. Ya, jadi mungkin jawaban saya adalah ya mungkin dampaknya untungnya gitu ya karena kita termasuk sektor yang sehat gitu ya, sehat bergerak di bidang kesehatan, dampaknya nggak terlalu terasa gitu untungnya. Dan ya ketika kita fokus ke digitalisasi itu jadi bisa menjadi sumber pertumbuhan baru buat kita gitu. Meskipun kita belum kan berarti offline-nya turun banget yang ditinggalkan gitu enggak, karena customer base kita tetap besar di sana. Mungkin itu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, Oke. sebentar. Pak Maksi, apakah sudah? Oke, ya. Pak Maksi, apakah sudah cukup puas ya? Kalau belum puas, Iya. silahkan tanya lagi ya di kolom Heeh. chat. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Budi. Mungkin Pak Andre tahu nih, bagaimana universitas dapat memanfaatkan peran sosial media untuk promo programnya. Apakah universitas di Indonesia itu sudah cukup baik atau masih dianggap terlalu kuno untuk memanfaatkan digitalisasi atau sosial media? Apakah ada saran-saran yang bisa dilakukan untuk universitas? Nah, ini keluh Wah, kesah ini dari kita. berat sekali pertanyaannya. Oke, thank you Pak Ya. Budi pertanyaannya. Iya, benar gitu ya bahwa sekarang banyak universitas termasuk Teknik Kimia, Unpar juga gitu saya lihat udah mulai menggunakan peran sosial media gitu untuk mempromosikan program-programnya gitu. Saya mungkin nggak terlalu spesifik tahu tentang kondisi apa-apa saja yang sudah dilakukan universitas gitu ya, tapi mungkin kalau sesuatu yang mungkin bisa dikembangkan lagi adalah sekarang itu dengan perkembangan digital yang begitu luar biasa, kita itu bisa mengembangkan satu istilah baru yang namanya micro targeting. Nah, seringkali gitu ya, kalau misalkan kita hanya menggunakan platform sosial media, targetnya itu masih terlalu luas gitu ya. Karena yang lihat itu audiensnya itu masih terlalu luas. Nah, mungkin yang menarik untuk bisa kita jajakin adalah micro targeting. Seperti kayak di bisnis FMCG itu juga sama gitu. Kita mengembangkan micro targeting. Misalkan lewat IG Ads gitu ya atau FB Ads gitu ya. Kita itu bisa ngiklan di satu lokasi, kita bisa memilih gitu ya. Lokasi dengan radius hanya 5 kilometer dari sana. Orang-orang yang ada di sekitar radius 5 kilometer itu akan mendapat ads-nya kita. Contohnya gitu. Nah,
Termasuk juga gitu ya, ketika misalkan universitas menggunakan sosial medianya untuk mengembangkan awareness-nya misalkan di kalangan anak SMA ataupun dimanapun. Nah, itu mungkin menjadi salah satu peluang juga untuk dijalankan micro targeting tersebut gitu. Sehingga target yang disasarnya itu nggak terlalu luas gitu. Termasuk juga mungkin nggak cuma lokasi ya, itu bisa menjangkau macam-macam gitu. Habit, misalkan yang punya preferensi menses apa gitu. Nah, itu bisa tuh di micro targeting semuanya. Habit, jenis kelamin, range usia, kebiasaan. Makanya sampai ada istilah gitu ya, kemarin saya sempat ikut webinar gitu ya, bahwa ya dikatakan bahwa kita itu melihat apa yang kita klik. Jadi kayak kita tuh selalu, bahkan kita tuh dikontrol algoritma yang ada di sosial media gitu ya. Misalkan saya punya ketertarikan, misalkan hobi makan gitu ya, saya lihat di Instagram saya isinya banyak food, makanan gitu. Ya karena yang bisnis-bisnis yang bergerak di bidang makanan itu memang mentargetkan orang-orang yang suka ngeklik makanan gitu. Ada algoritma-algoritma yang akhirnya membuat kita itu bisa lebih hanya melihat apa yang memang kebiasaan sebelumnya itu kita lihat based on history. Nah, mungkin micro targeting ini menjadi sesuatu yang bisa dioptimalkan juga untuk mengembangkan universitas ketika mau mengembangkan sosial medianya. Termasuk juga dalam sosial media, salah satu hal yang memang bisa kita lakukan adalah kolaborasi. Nah, mungkin ini saya lihat tadi gitu ya, apa ini jadi sarana bagus juga gitu. Bulan depan ada sharing dari salah satu rekan saya juga, ini satu angkatan sama saya, Bu Joyce gitu. Ini kolaborasi yang luar biasa gitu ya, ketika kita menggandeng gitu alumni-alumni yang mungkin punya dunia networking, punya jaringannya sendiri gitu ya, untuk membantu mengembangkan universitas atau lewat platform digital ini gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana sosial media ini bisa menambah jaringan yang kita miliki, bisa memperluas jaringan yang kita miliki sehingga memang awareness-nya bisa semakin terbangun begitu. Ya, mungkin begitu. Semoga menjawab ya, Pak. Oke. Ya. Oke, menarik sekali. Sekarang dari Pak Alexander Ivan. Selamat Ya, pagi. teman saya juga. Bagaimana cara mengukur keefektifan suatu kegiatan marketing kita? Apa yang diukur? Apakah awareness-nya? Apakah sales-nya? Ya, oke, thank you. Ini Pak Ivan, ini satu angkatan juga sama saya nih. Ya, jadi biasanya itu kita bedakan memang ada dua gitu ya, awareness dan juga sales. Nah ini apa? Ada satu jurnal gitu ya dari Binet gitu ya mengatakan bahwa sebenarnya dua hal ini itu menjadi sesuatu yang harus diintegrasikan. Kalau kita hanya fokus ke awareness saja, yang terjadi apa? Biasanya ya cost-nya akan profit-nya akan tergerus gitu. Ya, karena kita fokus ke awareness, belum tentu awareness itu terkonversi terhadap penjualan secara biaya, ya kan? Kita kan harus membiayai terus. Makanya awareness itu adalah ketika kita melakukan satu campaign yang sifatnya awareness, itu adalah part of investasi gitu. Di mana kita harus menentukan berapa biaya yang mau kita investasikan untuk awareness ini membangun brandnya kita. Tapi apakah awareness nggak penting? Penting, karena itu adalah building brand. Bagaimana kita tuh membangun brandnya kita gitu lewat kegiatan awareness. Nah, yang harus diintegrasikan adalah sales conversion atau kegiatan program yang bisa menciptakan konversi penjualan. Kalau hanya fokus ke konversi penjualan, program kita akan menjadi sangat short term. Maksudnya apa short term? Ketika nggak ada promo lagi, balik lagi, turun lagi. Makanya kalau kita lihat penjualan seringkali ya di tren grafiknya itu zigzag. Ya, ada promo naik, nggak ada promo turun, ada promo naik lagi, nggak ada promo turun lagi gitu. Itu ketika kita nggak membuild brand yang kita miliki gitu. Sementara kalau kita membuild atau membangun brand yang kita miliki, grafiknya akan lebih smooth gitu ya. Bergeraknya naik ke atas gitu. Kan hampir semua bisnis pasti pinginnya grafiknya adalah kalau kita ngomongin produk life cycle itu kan harus naik ke atas terus gitu ya. Meskipun nanti ada titik stagnannya ya kan ketika udah major, nah ketika major itu adalah kita harus ciptain inovasi lagi untuk kembali naik ke atas. Nah ini gitu, dua hal antara brand building dan sales conversion itu menjadi dua hal yang memang harus kita integrasikan ya supaya kita nggak hanya bergantung ke promo-promo short term untuk naikin penjualan, ya kan? Tapi kita juga membangun brandnya kita. Tapi kita nggak boleh cuma membangun brandnya kita tanpa menciptakan penjualan, karena mau bisnis apapun pasti butuh yang namanya profit gitu ya. Ya
penjualan dikurangin cost gitu. Revenue kurangin cost. Nah, itu kan akan bermasalah profitnya. Jadi memang dua hal itu menjadi harus diintegrasikan gitu supaya dua-duanya bisa inline. Nah, ketika kita ngomongin awareness yang diukur ya ada banyak istilah gitu ya, seperti istilahnya top brand index misalkan, atau mungkin istilah kayak top of mind gitu ya. Apa namanya, bagaimana orang itu mengenali di kategori tertentu brand apa sih yang diingat gitu. Itu top of mind. Kalau sales ya pasti penjualan konversi yang diperoleh gitu ya. Termasuk efektivitas biaya promosi yang kita keluarkan juga itu juga terus diukur yang namanya cost ratio gitu. Ya, cost dibandingin revenue-nya, rasionya seberapa gitu. Itu beberapa istilah yang memang sering digunakan ketika kita mengukur baik itu awareness maupun sales. Ini seperti itu. Ya, oke. Semoga menjawab ya untuk Ya. Pak Ivan. Ya, ini pertanyaan tambahan nih dari Pak Maksi lagi. Di era digitalisasi ini, di mana waktu Anda kuliah masih sulit untuk dijumpai, apa bekal yang bisa Anda bawa sebagai lulusan chemical engineering untuk beradaptasi dan impact-nya di pekerjaan Anda itu apa? Oke, thank you Pak Maksini. Iya nih, kita kuliah bareng waktu itu ya, di mana waktu itu mungkin digitalnya belum seberkembang saat ini gitu ya. Nah, itu memang benar gitu ya, bahwa ketika lulus gitu ya, mungkin waktu itu dunia digitalnya belum berkembang seperti saat ini gitu ya. Tapi salah satu hal yang bisa saya rekomendasikan juga nih buat teman-teman yang sekarang masih kuliah di Teknik Kimia Unpar gitu ya, teman-teman nggak akan pernah menyesal untuk kuliah di Teknik Kimia Unpar gitu ya. Ya, ini bukan promosi tapi beneran gitu ya. Nggak akan menyesal teman-teman pernah kuliah di Teknik Kimia Unpar gitu ya. Karena banyak pola pikir yang diperoleh, yang dipelajari selama berkuliah di Teknik Kimia Unpar itu yang sangat relevan, sangat berguna sekali buat kita masuk ke dunia kerja gitu. Nah, salah satunya adalah contohnya ini gitu ya, bagaimana kita bisa beradaptasi. Di dunia kerja itu sangat penting yang namanya critical thinking. Ini sesuatu yang lulusan Teknik Kimia Unpar itu saya yakin punya critical thinking yang sangat kuat tuh. That's why di Nutrifood gitu ya, di perusahaan saya ada banyak sekali alumni Teknik Kimia Unpar yang sekarang bekerja di Nutrifood gitu. 10 mungkin lebih lah itu. Yang baru-baru masuk mungkin kemarin ada yang namanya Krisma yang komen di ini saya itu juga di Nutrifood, ada Glenn, ada Orlan, itu mungkin yang angkatan baru-baru. Tapi ada yang angkatan lama sampai 97 itu sekarang sudah berkarir di Nutrifood juga ada gitu. Di Nutrifood sendiri buat Nutrifood gitu ya, ketika dapat seorang lulusan Teknik Kimia Unpar misalkan apply gitu ya, CV-nya kuliahnya di mana Teknik Kimia Unpar, top of mind-nya yang kepikiran adalah pasti pinter. Iya, critical thinking-nya pasti sangat kuat sekali gitu ya. Karena selama berkuliah kita sangat gembleng sekali untuk punya pemikiran kritis yang sangat kuat sekali gitu ya. Kalau saya ingat gitu ya dulu waktu belajar di Teknik Kimia gitu, kalau kita ngerjain soal pasti dimulai dengan diketahui ya kan. Mulai yang kita tahu apa gitu. Dari soal itu yang kita ketahui apa? Ditanyakan gitu. Yang ditanyain apa? Ini penting gitu ya. Karena sekarang itu banyak orang yang nggak punya critical thinking yang kuat menjawab suatu permasalahan bukan apa yang ditanyakan gitu. Ya, makanya itu satu urutan berpikir yang sangat luar biasa yang pasti seorang lulusan Teknik Kimia Unpar akan punya gitu. Baru jawab gitu ya. Nah, ini sangat berguna gitu ketika kita punya critical thinking seperti ini dalam dunia kerja, sehingga kita bisa benar-benar menjawab permasalahannya apa based dari yang kita ketahui. Itu jadi nomor satu yang bekal yang saya peroleh adalah critical thinking. Yang kedua apa? Nah, supaya kita bisa menjawab lebih banyak permasalahan yang ada, ya kan? Kita butuh yang namanya continuous learning. Nah, ini semangat yang pasti juga dimiliki oleh seorang lulusan Teknik Kimia Unpar gitu. Bagaimana kita tuh punya semangat untuk terus belajar sesuatu hal yang baru gitu. Ya, karena dulu waktu belajar di Teknik Kimia Unpar itu belajarnya banyak sekali hal yang kita pelajari sehingga secara nggak terasa gitu ya. Mungkin waktu kuliah dulu rasanya wah berat ya, banyak banget yang kita pelajari. Tapi ketika kita merasa berat justru secara nggak sadar kapasitas diri kita itu sedang di stretch seluas mungkin gitu. Akhirnya kita punya kapasitas yang besar gitu. Sehingga ketika kita sudah lulus di dunia kerja, kita akan menjadi seorang pembelajar yang ulung gitu. Continuous learning, terus mau belajar sesuatu hal yang baru karena kita punya bekal dengan apa yang sudah kita pelajari sehingga ketika kita punya continuous learning, kita akan mengupgrade terus hal yang kita ketahui. Nah, diketahuinya semakin banyak sehingga akhirnya kita bisa semakin mampu untuk menjawab setiap persoalan yang ada gitu. Nah,
mungkin hal tersebut gitu ya yang mungkin menjadi bekal ketika supaya kita bisa beradaptasi dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya gitu ya. Ya karena apa namanya seringkali kalau anak kuliah baru lulus tuh kayak udah bebas gitu ya. Ternyata enggak gitu, dunia kerja lebih berat daripada dunia kuliah. Itu yang saya dirasain bener gitu. Waktu pertama lulus senang, wah bebas, ya nggak kuliah lagi gitu ya. Tapi ternyata itulah dunia sebenarnya gitu. Dimana kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi kalau kuliah kita nggak ngapa-ngapain, ya udah masih nggak apa-apa gitu. Orang kita juga kuliah, apa kita bayar gitu kan. Tapi kalau di dunia kerja kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini lebih berat gitu ya tantangannya, sehingga dua bekal itu yang mungkin bisa menjadi bekal untuk ketika kita masuk dunia kerja. Dan mungkin satu lagi gitu ya, satu hal yang mungkin menurut saya sangat penting, mungkin ini nggak terlalu berhubungan sama akademis, tapi menurut saya sangat penting adalah kemampuan leadership. Gitu. Makanya ketika masuk ke dunia pekerja gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang leader atau pemimpin, kuncinya adalah ya kita harus punya pengalaman gitu. Makanya ketika dalam dunia perkuliahan buat teman-teman yang masih kuliah, cobain gitu ya, harus aktif di berbagai kegiatan, organisasi, baik itu internal maupun eksternal, komunitas, cobain deh ikut gitu ya. Karena nanti kalau teman-teman masuk ke dunia kerja, yang ditanya itu bukan bagaimana cara mendapatkan IP yang bagus gitu. Mungkin nggak segitunya gitu ya, itu penting. Seringkali kalau interview adalah selama kuliah ikut organisasi apa aja, selama masih kuliah ikut kegiatan komunitas apa aja gitu. Itu yang sering ditanya. Karena dari situ kelihatan gitu bagaimana teman-teman itu bisa menciptakan jaringan, menciptakan networking, berkolaborasi dengan orang lain, karena itu akan menjadi satu bekal yang penting banget gitu ya untuk kita bisa beradaptasi di dunia kerja yang sebenarnya. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Oke, ya jawabannya sebenarnya tepat banget nih karena di sini kan banyak mahasiswa ya, terutama nih ada yang angkatan 2021 juga nih baru masuk. Wow, Jadi semoga jadi Iya. semoga jangan apa ya, jangan khawatir kalau sekarang kok banyak tugas atau apa gitu ya. Di stretching itu sebenarnya supaya Betul, kapasitas semakin besar. betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Yos nih. Bagaimana pengaruh digital marketing terutama yang bersifat disruptif terhadap industrial goods dan B2B marketing? Oke. Satu lagi aja tambah ya. Terus bagaimana sebagai chemical engineer melakukan positioning dan mengubah mindset di bidang marketing di era digital ini? Oke, thank you Pak Yos. Ini juga dosen saya dulu ini ya. Ya, yang pasti adalah memang benar gitu ya. Kalau di banyak industri gitu ya, termasuk industrial goods maupun B2B gitu ya, kalau kita nggak beradaptasi dengan era digital ini akan bisa jadi terdisrupt gitu. Ya, makanya ada istilah disrupt or be disrupted gitu ya. Kalau kita nggak berani mendisrupt diri kita sendiri, ya kita bisa jadi akan terdisrupsi oleh berbagai hal yang lain gitu. Sehingga tentunya dengan kalau misalkan kita nggak beradaptasi gitu ya. Misalkan search engine optimization. Sekarang itu habitnya setiap orang kalau mencari apapun, itu pasti nyarinya adalah di search engine. Google contohnya gitu. Let's say Google gitu ya. Saya cari apapun gitu, misalkan saya butuh apa gitu, mau cari taman, mau bangun taman misalkan taman rumah gitu ya. Yang pertama saya cari pasti di Google. Nah, ini kalau Google ini penting dengan kaitannya dengan search engine optimization gitu ya. Kalau misalkan kita bergerak di bidang industrial goods atau B2B, nah ini penting gitu. Bagaimana supaya ketika orang men-search Google misalkan, itu bisnis kita yang nomor satu. Nah, itu harus kita kembangkan terus gitu. Banyak gitu tekniknya ya supaya kita memperkuat SEO kita gitu. Itu banyak tekniknya. Misalkan kita membuat satu makanya kalau kita lihat website gitu ya, kadang website itu banyak gitu ya apa artikel-artikel yang dibuat oleh website tersebut gitu. Kadang kita tuh mikir gitu ya, buat apa sih bikin artikel di website? Emang ada yang baca yang bikin artikel di website ya? Tapi sebenarnya kita tuh lagi memperbanyak keywords, keywords yang relevan dengan bisnisnya kita gitu. Misalkan apa namanya kayak tadi gitu, saya mau bangun taman gitu ya. Terus ada satu website yang mengulas tentang taman-taman terus gitu. Begitu saya ketik taman, nah itu langsung artikelnya keluar. Artikel yang ada di website tersebut. Jadi ini meningkatkan possibility orang untuk menemukan bisnisnya kita gitu. Nah, sama gitu dalam bidang industrial goods maupun B2B ya kan.
Nah, ini penting gitu. Bagaimana supaya orang yang mencari itu bisa menemukan lewat di Google Search ataupun di sosial media gitu. Nah, kemudian nyambung gitu ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebagai seorang chemical engineer itu melakukan positioning dan mengubah mindset di bidang marketing di era digital. Nah, ini kadang kalau marketers yang benar-benar marketers gitu ya, orang yang cuma marketing aja, itu nggak punya knowledge terkait basic proses atau production proses atau hulunya seperti apa, itu kadang nggak punya mindset gitu. Termasuk sama gitu ya, saya tuh masuk Nutrifood karena saya backgroundnya kan chemical engineering Unpar gitu ya. Saya masuk 1 tahun pertama saya ada di manufacture, saya di R&D proses gitu. Saya 1 tahun di manufacture, kemudian setelah itu baru ya Nutrifood sangat baik sekali gitu ya untuk memberikan kesempatan saya. Saya bilang kok saya kayaknya tertarik juga untuk belajar di bidang marketing gitu ya. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk masuk ke dunia marketing. Setelah 1 tahun saya bekerja sebagai seorang research and development proses gitu ya di manufacture gitu. Nah, akhirnya dari sini justru itu menjadi satu hal yang menurut saya menjadi satu kelebihan atau keunggulan gitu ya. Bagaimana saya punya knowledge terkait prosesnya. Saya punya knowledge bagaimana proses itu bisa mengefisiensikan ya kan berbagai proses yang memang existingnya sudah ada gitu. Nah, akhirnya dari situ itu justru menjadi satu knowledge baru buat di bidang marketing yang bisa saya aplikasikan gitu. Ya, saya mengenal tentang supply chain-nya karena saya 1 tahun di manufacture juga gitu ya. Saya mengenal supply chain-nya. Terus kemudian ketika saya masuk ke dunia marketing, saya juga sempat di dunia distribusi, sales juga gitu ya. Sebelum akhirnya sekarang saya expertnya di bidang marketing gitu ya, masuknya ke bidang marketing. Nah, itu menjadi satu knowledge gitu. Sehingga akhirnya sebagai seorang marketer bisa punya knowledge terkait hulunya seperti apa. Demikian juga gitu. Mungkin kalau nanti teman-teman gitu ya berkarir di bidang apa manufacture atau di bidang memang prosesnya gitu ya. Nah, itu ketika punya mindset di bidang marketing, nah tentunya ini akan sangat berguna sekali gitu untuk bisa tahu. Termasuk juga marketing itu nggak melulu hanya mempromosikan produk atau jasa. Marketing itu adalah bagaimana kita juga mempromosikan diri kita sendiri lewat satu istilah yang namanya personal branding. Nah, ini bagaimana nih kita bisa punya personal branding yang kuat sehingga akhirnya kita bisa mengambil opportunity di era digital ini gitu ya. Kayak sekarang nggak usah chemical engineer gitu. Dokter-dokter itu ketika punya mindset di bidang marketing, banyak istilah yang namanya dokter-dokter yang cukup famous juga di sosial media. Dia bisa mengembangkan jaringannya di mereka gitu ya. Nah, ini menjadi satu peluang juga gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi keunggulan. Makanya ketika Teknik Kimia Unpar ini mengembangkan chemical engineering business development, menurut saya itu satu hal yang sangat baik sekali gitu. Dan menurut saya ini menjadi peluang gitu ya buat teman-teman semua masih kuliah di Teknik Kimia Unpar untuk ya kayak satu step gitu ya. Ketika lulus akan lebih siap gitu untuk menjadi seorang businessman gitu. Bagaimana nggak cuma melihat prosesnya aja tapi bisa mengelola bisnisnya juga gitu. Begitu mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke, begitu Pak Yos. Kalau masih belum puas, silahkan tanya lagi di Ya. kolom chat. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Ya, terima sekarang kasih Terima Pak kasih, Pak Yos. Umar. ya, Sukses selalu, Pak Umar. Terima kasih. ya. Sekarang dari Kevin. Ini selamat pagi Pak Andre. Saya ingin bertanya, apakah brand engagement kepada konsumen lebih efektif secara offline atau online? Karena saya merasa kalau melihat barangnya secara langsung, saya lebih bisa percaya dibandingkan dilihat secara online. Oke. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Sebenarnya memang ada segmen konsumen yang mungkin punya habit yang berbeda-beda gitu ya. Kadang ini tergantung produknya juga, tergantung produknya apa gitu. Ada konsumen tuh yang memang tipenya ya langsung menyentuh langsung untuk kemudian gitu ya. Terutama kalau yang apa namanya biasanya mungkin bukan FMCG. Kalau FMCG itu kan fast moving gitu ya, kayak nggak perlu effort yang terlalu besar untuk melakukan pembelian. Tapi kalau yang shopping good gitu ya, misalkan kayak barang-barang yang sifatnya lebih mahal, itu kadang kita harus ngeliatin benar-benar. Kayak misalkan kita beli rumah gitu. Ya, nggak mungkin kita beli rumah, nggak liatin rumahnya dulu, atau kita beli mobil. Ini kemarin sempat saya diskusi sama salah satu rekan di Auto 2000 gitu ya. Auto 2000 itu ngembangin satu platform digital aplikasi di mana beli mobil bisa lewat aplikasi aja gitu.
Nah, mungkin nggak sih orang beli mobil nggak ngeliatin mobilnya dulu, langsung beli di aplikasi? Mungkin peluangnya kecil gitu. Peluangnya sangat kecil sekali gitu. Tapi paling nggak dengan mereka bikin aplikasi itu tujuannya apa? Akses knowledge yang dibutuhkan konsumen untuk cari tahu tentang produknya mereka itu lebih gampang gitu. Kalau dulu ya memang ketika ngeliatin gitu ya, itu kan harus tanya-tanya sama salesman-nya gitu ya. Harus tanya-tanya banget itu sama salesman-nya, salesman jelasin mobilnya gini-gini gini gitu ya. Tapi sekarang ketika dia mengembangkan aplikasi, bisa jadi kebutuhan untuk tanya-tanya sama salesman-nya itu nggak butuh segitunya lagi gitu. Kayak datang ke showroom ya tinggal cobain aja mobilnya, lihat-lihat sendiri gitu, nggak perlu nanya-nanya ke salesman-nya. Kalau ini berhasil, ini akan menjadi satu peluang buat Auto 2000 untuk melakukan efisiensi, nggak butuh salesman lagi, misalkan. Meskipun ini juga sebenarnya bad news untuk salesman karena ini menjadi satu disruption untuk job desk sebagai salesman tersebut gitu. Ya, termasuk gitu ya ketika apa namanya ya belum tentu gitu tujuannya kalau misalkan bikin aplikasi otomatis orang akan beli ke sana tapi paling enggak bisa memperluas knowledge yang dimiliki gitu ya. Tapi berbeda kalau misalkan di bisnis FMCG gitu. Semakin mudah akses orang untuk menemukan produk kita, peluang untuk orang beli akan semakin gampang karena effortnya nggak terlalu besar untuk dikeluarkan uangnya untuk melakukan pembelian tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya memang ketika kita mengembangkan online maupun offline ini, itu menjadi dua hal yang akhirnya memperluas jangkauan yang kita miliki dengan melihat kondisi segmen konsumen yang berbeda, dengan melihat habit konsumen yang berbeda gitu. Buat konsumen-konsumen yang memang udah nyaman untuk melakukan belanja secara online, yaitu akan menjadi peluang baru untuk mereka lebih mudah menemukan produk kita. Tapi memang benar gitu bahwa di Indonesia offline-nya itu masih besar sekali. Lebih banyak konsumen yang memang sifatnya harus tetap melakukan sentuhan secara offline gitu. That's why memang offline itu menjadi sesuatu yang nggak boleh kita tinggalkan juga dengan hanya berganti ke online aja, tapi online bisa memperluas jangkauan yang kita miliki. Mungkin seperti itu. Oke, Ya. begitu jawabannya ya Ya. untuk. Oke. Selanjutnya dari ini, maaf ya kalau saya salah, ini Pak Indeso FI, mungkin temannya Pak Andre juga. Oke, jadi ini ada Oh pertanyaan, apa iya. sih yang ya? Iya, iya nih ramai nih. Oke. Apa sih yang membuat Pak Andre dari basic engineering sekarang bisa tertarik ke dunia marketing dan digital marketing? Iya, oke. Thank you. Sorry Pak Menarik. Andre, Franz Pak Andre ini. Oh iya iya iya. Oh, Oke, iya. Sorry, ini pakai nama Iya company, iya iya sorry. Pak Sigit. Iya betul nih Pak Sigit. Saya awalnya basicnya engineering gitu ya. Saya masuk Nutrifood pertama kali juga di R&D gitu ya. Kenapa kok tertarik ke dunia marketing gitu? Ya mungkin ini adalah bagian dari passion juga gitu. Bahwa ada dua tipe manusia gitu ya kalau secara psikologi. Yang pertama adalah sebagai generalis, yang kedua adalah spesialis gitu ya. Nah, memang saya tipikal yang lebih generalis gitu. Ada juga yang tipenya lebih spesialis. Ketika spesialis itu lebih tertarik untuk mendalami suatu bidang tertentu. Saya lebih tertarik untuk tipe yang generalis memang. That's why kenapa saya berusaha untuk mengembangkan gitu ya dari ilmu yang saya miliki. Memang saya punya basic di engineering, kemudian saya tertarik marketing. Sekarang saya juga masuk ke dunia finance juga gitu ya. Karena itu gitu. Sebenarnya saya punya ketertarikan di bidang generalis tadi. Tapi memang sebenarnya menurut saya menjadi seorang lulusan teknik kimia Unpar itu sangat mendukung kita gitu. Baik kita memilih untuk jalur sebagai generalis maupun spesialis gitu. Karena ya tadi gitu bahwa kita punya critical thinking-nya artinya sangat memudahkan gitu ya untuk kita belajar berbagai hal yang baru gitu. Termasuk ketika saya gitu ya, ketika ya sekarang saya belajar marketing, belajar finance juga. Basic-basic yang ada di saya peroleh ketika dulu saya S1 Teknik Kimia Unpar itu sangat membantu gitu. Untuk akhirnya saya bisa terus mengeksplor gitu apa berbagai hal yang saya harapkan gitu. Nah, inilah gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pembelajaran juga gitu ya buat teman-teman semuanya gitu. Bahwa dunia itu sangat luas gitu. Meskipun misalkan teman-teman sekarang udah belajar satu hal di teknik kimia Unpar, tapi kalau punya ketertarikan di bidang lain, ya itu peluang itu akan selalu ada sampai kapanpun gitu. Ya, peluang itu akan selalu ada sampai kapanpun untuk belajar berbagai hal baru, tapi tentu saja gitu, seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa ketika saya pernah punya pengalaman belajar di teknik kimia Unpar itu akan sangat mendorong, membantu sekali, mendukung saya gitu, untuk sekarang saya menjadi seorang generalis belajar hal-hal baru yang sebelumnya saya nggak temuin di kuliah dulu.
Mungkin seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andre. Iya. Itu jawabannya buat Pak Sigit, tapi juga pasti berguna nih buat mahasiswa tadi ya. Iya. Nah, ini sekarang dari Pak Herman, pas temannya Pak Andre nih. Iya, teman Selamat saya pagi juga. Pak Andre. Apakah digital marketing dapat menjangkau seluruh market? Bagaimana dengan market untuk usia 50 ke atas ya, di mana jarang menggunakan media sosial, khususnya untuk promosi high low gold untuk lansia? Iya, thank you Pak Irman. Iya, menarik. Iya, betul gitu ya, bahwa sekarang gitu ya, dengan target market, kalau misalkan kita punya bisnis, produk, let's say Hello Gold gitu ya, kita punya target marketnya usianya lansia gitu, 50 tahun ke atas, mungkin lansia sekarang itu mungkin belum terlalu relevan atau mungkin belum banyak gitu ya, kecuali di kota besar. Kalau di kota besar sekarang mungkin banyak lansia-lansia yang udah belajarnya pakai e-com segala macam, itu udah banyak gitu. Ya, tapi meskipun belum banyak, trennya akan terus bertambah gitu. Karena sekarang usia aktif, usia di bawah 50 tahun, ya pastinya akan semakin bertambah usia gitu. Nah, habit yang udah dilakukan gitu, seperti saya sekarang mungkin hampir 90% kebutuhan bulanan saya penuhi lewat belanja di Happy Fresh. Ya, Happy Fresh itu ya titip belanja ke mana-mana gitu ya. Nah, habit itu akan terus ke bawah gitu. Ketika mungkin nanti ya saya udah usia 50 tahun, ya mungkin habitnya akan tetap seperti itu gitu. Nah, memang untuk saat ini itu memang belum terlalu relevan gitu. Tapi paling enggak memang kita harus mulai gitu ya untuk mempersiapkan bisnis kita menjangkau, karena ya pasti akan semakin aging gitu ya untuk market kita yang sekarang yang mungkin memang belum ke sana, tapi akan semakin ada new market baru yang akhirnya lebih melek terhadap digital atau sosial media ini gitu. Sehingga memang meskipun saat ini belum terlalu heavy penggunaannya untuk usia 50 tahun ke atas, tapi bisa jadi 10 tahun lagi akan berbeda. Ya, bisa jadi dunianya akan berubah total gitu ya. Ya, mungkin nanti akan menjadi new normal gitu ya, ketika orang-orang mulai keluarga-keluarga itu belanjanya pakai e-commerce gitu. Karena di kota-kota besar sekarang sudah seperti itu gitu. Termasuk di China juga gitu ya. Salah satu kunci sukses Pinduoduo itu salah satu e-com di sana adalah menjangkau desa. Ya, yang sebelumnya nggak terjangkau sama platform lain akhirnya dijangkau gitu. Sekarang UMKM gitu juga udah ya banyak menggunakan e-commerce gitu ya, Bukalapak, lain-lain gitu ya. Itu ya heavy itu, tapi 10 tahun lagi bisa jadi akan berbeda gitu. Mungkin Kalau itu. pakai Facebook gimana Pak? Soalnya setahu saya kayaknya Facebook itu penggunanya udah yang 40-50 Oh iya, tahun ke betul. atas. Bisa juga. Betul. Iya, Facebook itu sekarang lebih banyak memang usia-usia 50 tahunan juga gitu ya. Karena Facebook kan duluan dibandingkan Instagram gitu ya. Lalu juga Facebook itu memang ya salah satu sosial media yang cukup udah sangat jangka panjang gitu ya. Nah, termasuk itu juga salah satu bentuk opsi promosi yang menarik juga gitu ya. Termasuk kalau sekarang memang di kayak komunitas lansia itu banyak mereka itu pertemanannya memang benar di Facebook gitu. Ya, jadi memang itu sudah mulai gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti ke depannya Instagram pun juga akan seperti itu gitu. Karena ya terus berkembang. Ya, betul, betul. Iya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Rica. Oke. Selamat pagi Pak, mau bertanya, untuk digital marketing sendiri, skill-skill apa saja yang penting dan perlu dipelajari? Nih, Oke. terutama untuk mungkin mahasiswa teknik kimia yang baru atau mau lulus nih, bentar lagi. Oke, ya, thank you pertanyaannya. Sebenarnya untuk digital marketing itu memang ilmu yang selalu terus berkembang gitu ya. Kayak platform aplikasi segala macam itu juga terus berkembang terus gitu. Memang skill basicnya adalah ya tadi gitu, harus punya continuous learning gitu. Karena kalau kita hanya expert di satu bidang aja, terus kita nggak terus mengembangkan diri kita dengan bidang-bidang yang lain, ya bisa jadi kita akan lama-lama ketinggalan juga gitu. Kayak saya ketika ketemu gitu ya sama teman-teman mahasiswa di berbagai forum, itu saya juga belajar gitu. Karena di situ ya saya melihat apa sih yang tren-tren baru gitu. Karena ilmu marketing atau digital marketing khususnya itu menjadi satu ilmu yang memang terus berkembang gitu. Tapi kalau misalkan ditanya basic gitu ya, salah satu hal yang mungkin sekarang bisa kita optimalisasikan, yang pertama mungkin adalah ini ya, SMO gitu ya, social media optimization. Bagaimana kita mengoptimalkan sosial media. Termasuk juga tadi juga istilah SEO juga gitu, search engine optimization. Ya, karena memang sekarang itu hampir semua orang mencari apapun, kalau
kalau nggak lewat search engine, lewat sosial media gitu. Ya saya mencari apapun kalau nggak lewat Google, lewat Instagram. Ya TikTok bisa jadi akan menjadi masa depannya akan semakin banyak yang menggunakan gitu. Karena sekarang TikTok tuh begitu luar biasa gitu ya. Bahkan jualan properti, nawarin apa itu juga sudah lewat TikTok sekarang. Jadi mungkin ke depannya juga akan semakin ya seperti Instagram juga gitu. Ke depannya akan semakin berkembang gitu. Jadi mungkin tadi ya skillnya yang basic gitu ya terkait social media optimization dan juga search engine optimization. Itu mungkin. Oke, gitu ya Rica ya. Semoga menjawab. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, oke, sudah habis. Jadi kalau mau ada yang mau tanya, silahkan. Masih ada waktu nih, 30 menit ke depan, ya, via kolom chat, atau bisa juga langsung ngomong juga nggak apa-apa. Ya, Kalau nggak ada pertanyaan, ya, ada yang mau nanya kah? Oke, belum. enggak, ini rekan saya Oke, di nah. juga yang alumni Teknik Kimia Unparnya, ada Pak Oh Glenn. iya, iya. Kayaknya makanya pas lihat kok kayak pokoknya ini ya, familiar ya, Glenn. Nah ini nanti kalau ada teman-teman dari Teknik Kimia Unpar mungkin yang mau kolaborasi, kita juga punya NutriHub Bandung nih. Pak Glenn ini sekarang stay-nya di Bandung, ya. Oh, di Bandung. Oke, sama Jadi marketing juga nih. iya satu divisi sama saya. Oke. Oke. Oh, jadi bisa ngubungin Glenn ya nanti ya. Iya. Ya baru balik lagi ke Bandung nih, habis dari Surabaya kemarin sempat jadi timnya Pak Omar juga nih. Iya. Oh. Ya nih alumni Teknik Kimia juga nih, makanya banyak banget alumni Teknik Kimia Unpar di Nutrifood gitu ya. Jadi kalau mau daftar Nutrifood jangan sungkan-sungkan, terkenal pinter-pinter, betul. Iya. Oke. Iya. Oke, ini tadi ada Rica, ada Kevin, langsung aja tuh Iya. katanya kalau mau nih ya. Oke. Oke. Ya, makasih ya Glenn. Pertanyaan sih dari saya Pak, soalnya kan kalau misalkan sekarang kayaknya hampir semua pakai digital marketing nih, bahkan yang dari rumah-rumah bisnis juga udah mulai kan pakai platform kayak Shopee, Tokopedia dan segala macam. Cuman nggak tahu ya, bisa aja kan itu jadi satu rated juga ya, jenuh ya di situ ya. Jadi orang tuh kalau nyari itu kadang ya punya bisnis dia nggak keluar gitu, nggak muncul gitu ya. Betul. Nah terus gimana sih caranya supaya stand out di bisnis atau di platform yang sudah mulai agak jenuh nih? Iya, betul. Penggunanya, ya. Iya. Iya, memang benar gitu ya. Kita apalagi gitu misalkan kita punya bisnis terus masuk ke Gojek, Grab gitu, kadang tuh nggak keluar bisnisnya kita gitu karena udah semakin banyak kompetitornya gitu ya. Ya, makanya gitu. Kalau ketika kita masuk ke satu platform atau bentuk bisnis, contohnya misalkan kayak NFT gitu ya, kan sekarang yang lagi lumayan hype, ada beritanya di mana-mana Gosali everyday gitu. Bisa jadi miliarder tiba-tiba mahasiswa bisa jadi miliarder karena jualan NFT gitu ya. Jualan NFT itu kan masih langka, masih scarcity gitu. Sehingga akhirnya dia bisa mengambil keuntungan dari sana. Tapi pertanyaannya kalau udah bentuknya gitu ya udah mulai jenuh kayak misalkan kita di Instagram segala macam gimana. Nah mungkin salah satu opsinya adalah tadi gitu mungkin berbagai hal simpel kayak social media optimization itu bisa kita lakukan. Contohnya adalah dengan kita membuat satu campaign lewat IG Ads misalkan atau YouTube Ads atau FB Ads gitu ya. Di mana sebenarnya memang ini iklan yang dengan biaya yang lebih terjangkau gitu. Termasuk sekarang kalau di IG sama FB itu yang menariknya kita bisa micro targeting. Bisa semakin menjangkau gitu, tersegmentasi gitu ya, targetingnya masuk ke segmentasi yang mau kita sasar gitu. Nah, itu suatu tips yang bisa kita lakukan juga sehingga akhirnya meskipun bisnis kita tuh baru, tapi bisa menjangkau ke target-target yang lebih spesifik, yang lebih relevan dengan target market yang mau kita dekatin lewat bisnisnya kita gitu. Jadi mungkin optimalisasi lewat tadi micro targeting di IGS atau FBS itu mungkin bisa menjadi opsi juga gitu. Termasuk mungkin ketika kita mencari berbagai peluang baru gitu ya. Kayak contohnya kita masuk ke dunia metaverse, jualan NFT, nah itu mungkin bisa jadi opsi juga gitu ya untuk kita mendapatkan profit keuntungan dari sana. Banyak brand-brand sudah mulai ke sana juga gitu. Ya karena mempersiapkan ketika nanti dunia virtual ini menjadi satu dunia yang sama besarnya dengan dunia realitas. Ya, ketika orang punya dunia virtual sendiri ada kebutuhan di sana. Nah, sekarang harganya masih mahal sekali gitu ya, karena ya masih supply-nya masih terbatas gitu. Tapi bisa jadi itu menjadi peluang juga kalau kita mau mengembangkan bisnis kita masuk ke dunia atau platform baru yang memang belum banyak pemainnya gitu. Gitu. Oke. Terus tadi kan ngomongin campaign gitu kan pasti butuh biaya ya. Betul. Terus sebenarnya
pengen tahu sih sebenarnya apa ya, distribusi biaya itu buat online itu mesti berapa sih? Oke. Atau nggak Ya. berapa sih biaya yang dibutuhkan? Karena kan pasti nggak murah juga gitu. Iya, betul. Tapi memang dengan perkembangan sosial media, biaya yang dibutuhkan untuk campaign secara online advertising di sosial media itu lebih murah dibandingkan kalau dulu kita melakukan campaign di channel-channel konvensional gitu ya, seperti di televisi, radio, itu lebih mahal gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi opsi gitu ya ketika kita punya bisnis baru, termasuk mungkin influencer. Nah, influencer ini menarik gitu ya, bahwa ada satu jurnal yang mengatakan bahwa ternyata memang orang itu mulai nggak percaya sama brand. Karena jumlah brand itu semakin banyak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap brand itu semakin turun. Jadi nggak percaya kalau yang ngomong dari brandnya gitu. Tapi kalau yang ngomong dari influencer atau dari orang-orang lain atau heavy user konsumennya, itu bisa jadi kredibel atau terkaya. Itu menjadi salah satu job yang sekarang lumayan berkembang gitu ya, terutama di era COVID gitu. Karena ya apalagi kalau influencer yang jujur gitu ya, dia berani untuk review jelek suatu hal gitu. Semakin dia jujur, itu tingkat credibility-nya akan semakin meningkat. Termasuk juga influencer itu merupakan sarana kita untuk promosi dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun sasarannya kalau mau yang lebih murah ya yang micro influencer gitu ya, followernya mungkin di bawah 10.000 sampai 100.000 itu micro influencer gitu. Tapi ternyata ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita ngomongin konversi, ya konversi penjualan gitu ya, ternyata konversi yang diperoleh dari cara campaign kita lewat micro influencer itu lebih besar dibandingkan konversi yang kita peroleh kalau kita campaign lewat premium influencer. Kalau kita ingin membuild atau membangun awareness atau brand, premium influencer kita lewat selebriti misalkan, itu pasti lebih efektif. Karena followernya di atas 1 juta gitu ya, itu bisa langsung menghasilkan reach maupun impression yang bagus gitu. Sebenarnya kalau micro influencer mungkin reach atau impressionnya nggak sebesar kalau kita campaign lewat premium influencer, tapi konversinya itu lebih tinggi gitu. Itu ada satu penelitian yang mengatakan seperti itu gitu. Nah, ini mungkin jadi salah satu opsi juga gitu ya, di mana kita bisa memperoleh satu media untuk kita mempromosikan produk atau jasanya kita dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Itu mungkin. Saya ada pertanyaan sedikit. Oh, boleh. Ini pertanyaan agak liar sedikit ini ya, barangkali itu berandai-andai saja ya. Kalau dulu ada penjajahan apa namanya itu perdagangan, penjajahan militer dan sebagainya gitu ya. Kira-kira ada kemungkinan kita tuh nanti hanya bagian dari penjajahan digital atau tidak, bukan dari segi hardware-nya ya, tetapi dari keseluruhan secara kehidupan berbangsa maupun bahkan kehidupan individu. Bagaimana kira-kira? Iya, maaf, pertanyaannya agak liar. Iya, menarik Pak. Thank you Pak Yos. Iya, saya juga sependapat gitu ya, bahwa ada banyak film di Netflix, saya lupa judulnya apa gitu. Saya pernah lihat gitu ya, bahwa akhirnya kita itu dikendalikan hidup kita oleh algoritma yang kita ciptakan sendiri gitu. Iya. Kadang kita kalau nge-likes gitu ya atau ngasih love di sosial media, itu justru kayak langkah kecil untuk kita tuh menciptakan hidup kita sendiri gitu. Termasuk gitu ya, salah satu isu negatif, dampak negatif sosial media gitu, terjadinya perpecahan di masyarakat gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena orang-orang yang punya ketertarikan, misalkan let's say ke satu pemimpin gitu ya, akhirnya akan dijejelin terus-terusan informasi tentang pemimpin itu, sehingga pemikirannya itu akan semakin benar, istilahnya Pak Yos tadi, dijajah sama algoritma gitu. Benar seperti itu gitu, bahwa bisa jadi itu dampak negatif dari sosial media. Termasuk gitu ya, orang yang sudah istilahnya edik gitu ya, kecanduan gitu ya, dia tuh dikendalikan oleh algoritma yang dia ciptakan. Misalkan dia punya ketertarikan adalah di bidang kuliner gitu ya. Tiap hari yang muncul kafe-kafe baru terus. Itu otomatis di algoritmanya. Begitu buka langsung muncul kafe-kafe baru terus. Sehingga akan semakin konsumtif perilakunya gitu. Ada kafe baru. Ada kafe baru. Sekali nyari tentang kafe itu setiap hari kafe baru terus gitu. Saya buka Traveloka gitu ya. Sekali cari hotel di Bali, tiba-tiba di IG saya langsung saya dapat informasi tentang Bali terus seperti itu gitu. Ya, benar gitu. Bahwa kadangkala kita itu
akhirnya algoritma yang kita ciptakan itu akhirnya menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita gitu. Ya, termasuk gitu ya. Saya kira memang akhirnya juga di atas itu masih ada ethics, masih ada Betul, personality kita, culture dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya, betul. Makanya ini isu banget tuh di Amerika waktu kemarin. Kenapa kok Donald Trump bisa menang? Ya itu salah satunya, betul. Iya. Gitu. Iya, apalagi Donald Trump katanya gencar katanya lewat Facebook. Oh, ya. digital army kuat sekali itu. Sekarang Iya, kalau betul, mau kan, campaign apapun digital army-nya pasti kuat sekali. Gitu. Betul, betul. Sekarang kayak di Indonesia juga kayak gitu deh. Betul. Iya. Sudah mulai. Iya, mulai. Iya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu ya. Terutama ini kalau ada mahasiswa yang baru juga nggak apa-apa. Jangan merasa malu untuk bertanya. Tanya-tanya aja, gitu ya. Iya, mungkin saya nggak mewakili mahasiswa dulu nih. Boleh. Kalau misalkan mau tanya, kalau misalkan saya kerja di marketing itu gajinya berapa ya? Besok ada pertanyaan kayak gini nih. Cuman malu nanyanya. Mungkin bisa dijawab Pak Andre. Oke, saya mungkin nggak bisa sebutin angka pasti ya. Tapi saya rasa kalau ya more than your expectation ya mungkin ya saya bisa jawab seperti itu gitu ya. Iya, kalau misalkan saya sering gitu ya melakukan interview sama mungkin banyak fresh graduate gitu ya, S1 fresh graduate gitu ya. Kali mungkin ketika ditanya expected salary yang diharapkan gitu mungkin lebih kayak ya ada standar UMK. Biasa sopan-sopan ngomongnya kayak gitu. Ya UMR lah, standar UMK, UMR kayak gitu. Nah, saya rasa kalau misalkan di satu perusahaan apapun gitu ya, nggak cuma Nutrifood gitu ya, saya rasa pasti udah punya standar ya standar gajinya pasti di atas UMK gitu. Ya makanya pasti akan sesuai lah sama ekspektasi yang diharapkan karena hampir sebagian besar gitu ya saya juga sering interview karena kita juga di Jawa Timur sendiri juga melakukan internal recruitment di mana ya banyak kan pasti standarnya harapannya segitu gitu. Nah, harusnya sih kalau di UMK sendiri gitu ya, itu pasti kita di atas itu. Termasuk juga gitu ya, kita tuh ketika kita ngomongin penentuan struktur benefit gitu ya, struktur gaji gitu, mau perusahaan apapun pasti ada yang dilakukan namanya benchmarking. Bagaimana benchmarking itu, bagaimana kita tuh melihat gitu kondisi dalam bidang-bidang lain, bisnis jenis itu mau seperti apa gitu. Nah, itu juga pastinya akan menjadikan satu standar gitu. Ketika masuk ke dunia marketing, dunia engineering atau dunia apapun, dunia finance itu pasti ada standar minimum yang memang sesuai dengan standar benchmarking tadi gitu. Ya. Jadi yang penting kalau teman-teman gitu ya yang mungkin sekarang masih kuliah yang nantinya mau cari kerja gitu ya, ketika berharap ketika di dunia kerja itu punya salary yang bagus, yang bisa sesuai dengan harapan, yang perlu dilakukan adalah cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Baik itu akademis maupun non-akademis gitu ya. Kalau akademis ya mungkin ikut seminar dan lain sebagainya, cari pelatihan. Tapi kalau yang non-akademis ya tadi gitu ya, bergabung organisasi, komunitas, dan lain sebagainya, yang tentu saja akan membuat harganya teman-teman itu semakin mahal ketika nanti masuk ke dunia kerja gitu. Itu mungkin, ya. Barangkali yang belum disebutkan oleh Pak Omar tadi adalah sepengetahuan saya banyak perusahaan itu bukan hanya menerapkan gaji pada orang pemasaran, tapi juga performance base-nya. Oh ya, Itu kadang-kadang malah lebih besar daripada gajinya itu loh. Itu barangkali bisa jadi antara. Tapi ini adalah good news-nya ya, bad news-nya adalah kita juga bekerja mati-matian ya kan ya Pak Omar gitu ya. Iya betul. Iya, mungkin saya tergelitik untuk nambahin gitu ya terkait performance based indicator gitu ya, bahwa ya ini sebenarnya nggak related sama topik tapi nggak apa-apa saya cerita sekilas gitu ya. Nutrifood itu punya satu culture yang unik menurut saya gitu, bahwa di culture-nya kita itu percaya bahwa gaji atau benefit itu adalah hygiene factor. Maksudnya apa hygiene factor? Jadi maksudnya itu adalah kalau misalkan nilainya di bawah ekspektasi, itu akan menimbulkan kekecewaan. Tapi kalau nilainya jauh di atas ekspektasi, itu akan ada titik di mana nggak akan menambah apapun terhadap performance. Nah, itu gitu. Kita percaya bahwa benefit itu adalah hygiene factor. Termasuk juga motivasi itu bisa dibedakan jadi dua hal sumbernya, intrinsik maupun ekstrinsik.
motivasi yang berdasarkan dari benefit, dari gaji atau penghargaan finansial apapun, itu adalah yang sifatnya ekstrinsik. Di mana motivasi yang sifatnya ekstrinsik terkadang itu memang tadi gitu ya, ada durasinya gitu. Ketika habis naik gaji senang ya motivasinya naik, tapi begitu udah setahun let's say biasa lagi gitu, akan back to stabil. Tapi motivasi yang bisa menghasilkan lebih long term ya kan secara organisasi adalah intrinsik, di mana intrinsik itu adalah motivasi yang dikendalikan oleh salah satunya passion atau otonomi yang kita miliki gitu ya, di mana memang sistem organisasi yang ada itu menciptakan pemberdayaan sehingga kita tuh memiliki makna, memiliki kompetensi, merasa punya dampak ketika kita mengerjakan sesuatu gitu. Nah, itulah yang berusaha kalau Nutrifood itu munculkan. Bagaimana kita itu memunculkan motivasi intrinsik. Makanya meskipun saya sebagai marketing, salah satu hal yang unik gitu ya di marketing Nutrifood, nggak ada insentif sama sekali gitu. Jadi saya kerja nggak ada insentif sama sekali gitu. Saya capai target nggak ada insentif, saya nggak capai target saya nggak ada insentif juga gitu. Tapi itu justru yang kita percaya gitu ya, itu bisa melahirkan motivasi intrinsik, di mana kita pun memberikan kesempatan buat seluruh karyawannya kita untuk bekerja based on passion gitu. Makanya tadi nyambung ada pertanyaan gitu ya, kenapa kok saya bisa lari ke marketing gitu ya? Karena saya menunjukkan saya punya passion, ketertarikan di bidang marketing. Dan Nutrifood melihat itu gitu, bahwa oke, cobain passion di bidang marketing gitu. Makanya saya bisa dapat kesempatan, akhirnya saya berkarir lebih dari 10 tahun di bidang marketing gitu. Ya, karena itu gitu. Ketika motivasi intrinsiknya itu dimunculkan, akhirnya justru itu menjadi sesuatu yang durasinya tuh tak unlimited, panjang gitu. Karena kita mengerjakan apa yang kita suka gitu. Itu mungkin yang culture yang sedikit unik gitu ya, yang ada di Nutrifood yang mungkin bisa saya singgung sedikit gitu. Jadi bagaimana kita tuh memunculkan motivasi intrinsik yang ada, termasuk mahasiswa juga sama. Sebenarnya mahasiswa itu memang salah satu kunci untuk dia terus berkembang adalah bagaimana ketika motivasi intrinsiknya itu bisa dimunculkan gitu ya. Makanya saya nggak tahu apakah sekarang masih ada sistem peringkat atau enggak gitu ya. Salah satu hal yang menciptakan motivasi ekstrinsik itu adalah sistem peringkat. Kalau misalkan di sekolah basic pendidikan yang mungkin bukan di jenjang perkuliahan, ada banyak sekolah yang sekarang sudah menghapuskan sistem peringkat gitu ya. Karena sistem peringkat itu kalau udah nomor 1 puas, nggak mau belajar lagi itu. Karena ekstrinsik hanya dari pokoknya peringkat nomor 1, saya sudah nomor 1 di sekolah, saya selesai, saya nggak mau belajar, cukup gitu, saya sudah puas. Tapi ketika mungkin dimunculkan motivasi intrinsik untuk terus belajarnya, akhirnya justru itu akan menjadi lulusannya itu semakin keren-keren gitu. Karena kemampuan kapasitasnya semakin unlimited, nggak bisa terpatok oleh satu sistem yang udah kita ciptakan aja. Itu mungkin, ya. Makasih Pak Andre. Iya. Jadi ngomongin gaji langsung. Jadi ngomongin kasar. Iya. Iya, tapi bagus tuh. Iya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin masih mewakili mahasiswa juga kali ya. Pertanyaan simpel aja dulu. Ini jenjang karirnya bagaimana ya kalau misalkan di bidang marketing gitu? Ya, oke. Apakah saya bakal terus di marketing atau bagaimana? Ya, jenjang karir pasti ada ya, jenjang karir ya. Tapi memang nah ini balik lagi kata yang tadi gitu ya. Karir itu adalah salah satu part dari motivasi ekstrinsik gitu ya. Memang penting gitu ya, memang itu penting. Setiap orang pasti ingin punya karir yang berkembang, termasuk juga gitu ya. Ketika perusahaan pasti juga menawarkan karir yang berkembang. Sama juga halnya gitu ya. Ya saya juga waktu masuk nggak langsung manajer, saya ada jenjang karir yang saya lalui juga sampai sekarang gitu ya. Tapi memang ketika kita sudah masuk ke dunia kerja dalam waktu yang cukup lama, kadang kita akan menyadari gitu ya bahwa karir itu kadang bukan segalanya gitu ya. Tapi yang paling lebih penting adalah kapasitas yang kita miliki. Bagaimana kapasitas yang kita miliki itu bisa terus berkembang, nggak ditentukan oleh karir, nggak ditentukan oleh berbagai motivasi, sumber-sumber motivasi ekstrinsik lainnya gitu ya. Karena kalau misalkan gitu ya, kita terus berkembang, belajar terus untuk cari sesuatu hal yang baru, secara nggak langsung kapasitas kita itu akan naik dengan sendirinya gitu. Termasuk itu nggak akan berpengaruh lagi, mau karir apapun itu nggak akan berpengaruh. Bahkan bisa jadi sekarang ya trennya di dunia HR gitu ya, satu orang itu bisa lebih punya dari satu pekerjaan, sumber income itu bisa lebih dari satu gitu, bisa dari mana-mana. Nah ketika kapasitasnya semakin naik, sumber income-nya bisa dari mana-mana, ya karir itu bukan sesuatu yang segalanya gitu ketika udah masuk ke dunia kerja gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana kapasitas kita itu bisa terus berkembang, terus naik terus,
semakin di stres, semakin selebar mungkin, sehingga akhirnya ya kita sebagai seorang pribadi juga bisa menjadi seorang pribadi yang terus bertumbuh, gitu. Personal growth, ya gitu. Oke, Iya. makasih Pak Andre. Ya. Dari sini ada yang mau menanggapi lagi, Kak? Oh, Pak. Mungkin saya boleh Siapa? nambahin sedikit. Ya, saya Max ya. Mungkin saya nambahin sedikit Waduh, tadi soalnya makasih. saya agak terkritik nih soal gaji gitu ya. Mungkin yang buat adik-adik yang baru mau lulus atau mikir gitu gajinya, nanti kalau kerja gajinya seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya yang harus dilihat itu sebenarnya bukan lihat dari gajinya, tapi untuk pekerjaan. Jadi kalian yang bisa mendukung karir kalian, karena achievement itu akan mengikuti nanti dengan performance kalian gitu. Gitu aja sih. Betul. Thank you. Ya, ini terima kasih nih. Betul sekali. Ya, jadi bukan segalanya lah itu ya. Cuma memang bagaimana kita memilih yang tepat sesuai passion kita. Nah, itu yang paling penting. Makanya boleh menanyakan lagi mengenai karir. Boleh. Tadi kan gini ya, saya jadi tertarik pada yang dibicarakan Pak Umar ini. Jadi tadi kita bicara marketing, ya kan. Kemudian menyebutkan Yusuf Hadi, ya. Kita tahu ada Silih Agung Wasesa, ya kan ya. Itu kan ya. Nah, itu arah ke sana. Tapi Pak Umar itu lalu mulai pengen belajar financial planner, gitu. Iya. Kira-kira ini sekedar memberi gambaran pada mahasiswa juga. Lalu ini konteksnya karir berikutnya itu kemana gitu katanya. Apakah kalau seorang marketer sudah jago lalu jadi konsultan, kemudian atau dia sendiri melengkapi dengan ilmu generalis yang lain seperti tadi sebagai financial planner dan sebagainya. So, tolong impian Pak Omar itu kayak apa supaya bisa ditiru oleh para mahasiswa itu. Ya karena memang sangat sulit kalau di kelas. Ya saya ini generalis gitu. Tapi bagaimana menjelaskan pada mereka yang pola pikirnya itu proses engineer semua, ya kan ya? Itu agak susah. Silahkan mungkin bisa dibuka supaya mereka bisa lebih optimis dengan masa depan mereka berbasis teknik ini. Iya, thank you Pak Yos. Iya betul sekali gitu ya. Memang segala sesuatunya harus dimulai dari passion diri kita sendiri gitu ya. Ya ketika kita mungkin sebagai fasilitator mungkin salah satu hal yang bisa kita open adalah ya mungkin terkait peluang, pengalaman, opportunity yang memang kita bisa sampaikan gitu di dunia luar itu seperti apa, sehingga akhirnya bisa membuka pemikiran mereka terhadap peluang-peluang apa saja sih yang bisa dikerjakan setelah after lulus, setelah masuk ke real world di dunia kerja dan lain sebagainya gitu. Dan memang benar gitu ya bahwa ada dua tipikal gitu ya, generalis sama spesialis. Ketika memang ada orang yang lebih suka spesialis sesuatu bidang, ada yang seperti itu juga gitu. Tapi ketika mungkin kebetulan saya seorang generalis gitu ya, bagaimana akhirnya saya tuh ketemu gitu. Ada satu kondisi-kondisi yang membuat akhirnya saya tuh merasa, oh kok saya passion di bidang ini ya, saya ingin jadi ini ya, saya punya ketertarikan di bidang marketing, di bidang finance dan lain lagi gitu ya. Akhirnya dari situ akhirnya baru memunculkan kesadaran untuk memulai dari diri sendiri. Dan memang harus mulai dari diri sendiri gitu ya. Karena kalau kesadarannya itu muncul misalkan dari harapan orang tua atau disuruh orang tuanya segala macam itu nggak akan bisa gitu. Harus sesuai dengan ketertarikan atau passion dalam diri sendiri. Mungkin salah satu tipsnya adalah prinsip ikigai gitu ya. Ikigai itu adalah satu prinsip yang memang diperkenalkan oleh filosof Jepang gitu ya, bahwa kita tuh harus mencari apa sih yang memang kita passion gitu ya, apa yang kita sukai, dimulai dari segala sesuatunya apa yang kita sukai. Nah dari apa yang kita sukai tersebut harus disesuaikan dengan apa yang kita bisa ya, kita capable-nya apa, capable of-nya apa, sesuai nggak dengan yang kita sukai. Nah pertanyaan berikutnya adalah setelah kita bisa terus itu kita sukai, berguna nggak buat masyarakat itu. Karena kalau nggak berguna buat masyarakat itu nggak akan sustain. Itu nggak akan sustain, nggak akan terus berkelanjutan gitu. Nah berikutnya adalah bisa mendatangkan income nggak buat kita gitu. Karena kita suka, terus kemudian kita bisa berguna masyarakat tapi nggak bisa mendatangkan income. Ya akhirnya jadi kegiatan sosial lebih sosial gitu. Ya kalau misalkan nggak. Nah ketika kita bisa mengkombinasikan 4 poin tadi gitu ya, kita sukanya apa, kita bisanya apa, terus kemudian itu berguna nggak buat masyarakat dan kita itu mendatangkan keuntungan income buat kita juga, akhirnya justru itu
passion, ikigai, ketemu empat-empatnya, dan akhirnya justru itu akan semakin membuat diri kita itu untuk semakin tadi bertumbuh terus gitu, karena ya terus nambah terus gitu ilmunya. Jadi kita harus selalu punya mungkin waktu reflektif gitu ya. Ya mungkin karena ya saya udah lebih berusia lanjut, nggak semudah dulu gitu ya. Saya sering gitu kalau malam saya reflektif terhadap diri saya sendiri, saya mikir saya tuh mau cari apa lagi sih kayak gitu. Nah mungkin teman-teman bisa mulai dari sana juga gitu, punya waktu-waktu reflektif juga gitu untuk terus mencari gitu. Mungkin kalau saya kaitin sedikit sama pelajaran agama Katolik gitu ya, ada satu istilah di semangat Ignatian itu namanya ajere kontra. Nah itu yang saya lakukan, saya men-challenge diri saya sendiri gitu. Saya bukan orang yang punya basic di bidang marketing. Saya bukan orang yang punya basic di bidang finance ketika dulu saya kuliah gitu. Tapi saya men-challenge diri saya sendiri. Istilahnya di bahasa Ignatiannya itu ajere kontra. Nah itu gitu. Bagaimana kita men-challenge diri kita sehingga akhirnya justru kita itu bisa punya semangat gitu untuk terus berkembang. Nah ini juga ada satu buku yang mungkin menarik gitu ya. Ini buku agak lama gitu teman-teman. Ini kalau yang beragama Katolik cocok sekali, namanya Heroic Leadership. Nah itu bagaimana kita punya semangat heroik sehingga akhirnya kita tuh bisa terus bertumbuh kapasitasnya. Punya semangat untuk menjadi seorang yang semangat heroik tadi, semangat Ignatian gitu. Itu. Luar biasa. Jadi kemana-mana, maaf saya jadi ngomongnya kemana-mana. Nggak, Pak, itu memang jadi pembelajaran juga buat saya, termasuk saya ini, Pak. Kadang ya namanya juga orang ya pasti ada naik turun gitu ya. Betul, iya. Gimana terus termotivasi. Iya. Ini sebenarnya waktunya tinggal 11 menit ya, 10 menit lagi ya. Iya. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Budi, Pak Yos, atau peserta yang lain, mahasiswa di sini yang masih ingin bertanya? Cukup, dan saya senang bahkan bangga. Cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih. Tapi tetap sebagian jadi proses engineer ya. Jangan semua digital ini. Iya. Penting sekali kok engineer itu. Betul. Betul. Oke. Kalau enggak, satu pertanyaan terakhir deh dari saya ya. Soalnya tadi Pak Andre bilang ada tadi sales conversion, terus building branding gitu kan ya. Itu sebenarnya butuh proses berapa lama ya? Soalnya kalau namanya building brand kan pasti itu lama ya, bukan setahun kan. Setahun pun malah nggak cukup gitu kan. Iya. Kurang malah kan. Nah itu bagaimana berapa lama kita mengukur gitu sampai kita tahu bahwa brand kita tuh berhasil gitu. Iya. Terus yang kedua tuh gimana sih cara ngontrol brand punya kita gitu, apalagi di dunia digital ya, dimana kita kadang nggak bisa kontrol ya. Itu bagaimana ya Pak? Oke, nah memang kalau di bisnis itu pasti kita membuat yang namanya forecasting gitu ya, di mana memang forecasting itu based on peluang atau based on kapasitas juga yang kita miliki gitu. Nah, ketika kita melakukan forecasting itu, salah satu hal yang memang harus kita persiapkan adalah mau naik apa gitu ya. Karena kalau ternyata kita naik banget, ternyata stoknya nggak mencukupi, kan juga akan low sales gitu. Nah, itu yang memang forecasting-nya harus dipertimbangkan dulu gitu ya, untuk kita mau sejauh apa gitu. Nah, termasuk ketika kita membangun satu brand gitu ya, memang waktunya itu unlimited, nggak terbatas gitu ya, karena memang brand itu harapannya bisa terus bertumbuh dari waktu ke waktu gitu. Tapi secepat apa pertumbuhannya, nah itu yang menentukan gitu. Bagaimana pertumbuhannya bisa lebih cepat dibandingkan komputer-komputer yang lain gitu. Nah, di situ kita mungkin kalau ada satu teori gitu ya terkait product life cycle, di mana product life cycle itu ada 4 tahapan: growth, mature, introduction, growth, mature, decline. Nah, ketika kita tahap introduction itu memang tahap investasi, di mana biaya yang kita keluarkan untuk brand building itu lebih besar dibandingkan sama tahap-tahap sebelumnya gitu. Nah, ketika tahapnya udah mulai growing, barulah kita mulai memang fokusnya adalah create new customer terus. Kita udah punya base customer, kita harus menaikin untuk terus growing gitu. Nah, ketika mature itu ada stuck, kemudian decline kalau kita nggak apa-apain. Nah, tugas seorang marketer itu adalah bagaimana supaya keep growing, naik terus. Biasanya ada 2 cara supaya naik terus. New item development atau new channel development. Kita develop item baru atau develop channel baru. Gitu. Termasuk kalau dari sisi engineering, salah satu cara untuk meningkatkan profit adalah efisiensi. Ya, efisiensi di prosesnya sehingga akhirnya secara profit bisa meningkat juga gitu. Nah, itu adalah kunci-kunci supaya bisnis kita bisa terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Mungkin itu, semoga menjawab ya.
Oke, makasih banyak Pak Andre, sangat membantu. Oke, ini karena waktu juga sudah hampir habis. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya tutup. Tidak ada komen, feedback. Tidak ada ya. Ini tadi ada Pak Maksi sama Pak Herman bilang tertarik mau join Nutrifood, Pak. Ada lowongan nggak? Oke, siap, boleh. Bisa Nah, ini di itu. www.nutrifood.co.id. Ada apa kalau Oke. teman-teman mau join bisa apply ke sana. Oke, ya. Teman-teman mahasiswa silahkan ya kalau tertarik di Nutrifood, Sama mau saya magang mungkin kalian. promoin kalau main-main ke Nutriha Bandung, ada di Jalan Oke. Raden Patah ya kalau nggak salah. Ada Glenn Iya, gitu ya. betul, iya. Oke. Ya, terima kasih banyak semuanya. Saya mau mengingatkan sekali lagi, ini tolong mohon isi form kehadiran ya. Jadi nanti biasanya kita akan berikan sertifikat ya untuk setiap partisipan yang mengikuti webinar ini. Jadi tolong silahkan isi form dengan namanya yang benar. Oke, nah karena waktu juga nih yang sudah hampir habis, sekali lagi terima kasih Pak Andre atau Pak Omar nih yang sudah bersedia sharing ilmunya nih di hari Sabtu yang sama-sama, pagi terima ini. kasih. Agak mendung juga nih kalau di Bandung. Ya, ini pasti ini ilmunya sangat berharga ya buat saya juga nih, buat kita para dosen di sini, terus para mahasiswa pastilah sangat berharga ya. Semoga bisa jadi bawaan buat mereka untuk berkarir ke depan. Ya, amin. Oke, jadi sekali lagi ya inspirational leader kata Pak Frans. Thank you. Oke, jadi mau mengingatkan juga kepada partisipan yang di sini Maret tahun 2022 Maret ya tahun ini pastilah ya. Itu ada webinar berikutnya bulan Maret mengenai supply chain management oleh Ibu Joyce Wibowo dari PT Dima Indonesia. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Nah, kemudian ya karena waktunya juga sudah habis, sekali lagi terima kasih kepada Pak Andre, kepada partisipan dan para dosen juga yang sudah bersedia hadir. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dan perhatiannya juga. Selamat siang, sampai ketemu di bulan Maret. Ya, selamat siang, makasih Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih.